Halo, selamat siang teman-teman semua. Kita akan mulai acara kita. Jadi buat teman-teman yang lain, saya harapkan untuk tetap menonaktifkan suaranya selama acara kita berlangsung. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mau meluangkan waktu di akhir pekan untuk menghadiri acara kita, yaitu webinar dengan tema Tips dan Trik Penulisan Karya Ilmiah. Nah, dalam event hari ini sudah hadir bersama kita Rektor Universitas Mikroskill, Bapak Dr. Pahala Sirait STMkom. Halo Pak Pahala. Halo Selamat siang Pak. Sabrina, selamat sore. Oke, apa kabar Pak? Baik ya, sehat Baik. semua ya. Iya Pak. Selanjutnya ada juga sudah hadir bersama kita Bapak Aprianto Halim, Eskom Mkom, selaku pembicara kita hari ini. Halo Pak Aprianto, apa kabar Pak? Ya, apa kabar? Baik. Oke, luar biasa. Kemudian ada juga nih dosen-dosen dari Microskill juga sudah bergabung bersama kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir, meluangkan waktunya untuk hadir di event kita hari ini. Sebelum kita memulai acaranya, perkenalkan saya Sabrina Sibarani, mahasiswa Prodi Teknik Informatika Universitas Microskill akan memandu acara kita hari ini. Izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara kita hari ini ya teman-teman. Adapun rangkaian acara kita hari ini adalah yang pertama pembukaan dari moderator saya sendiri, kemudian dilanjutkan oleh kata sambutan dari Rektor Universitas Microskill Bapak Dr. Pahala Sirait STMkom, kemudian dilanjutkan perkenalan sekaligus pemaparan materi oleh pembicara kita yaitu Bapak Aprianto Halim Eskom Mkom. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan yang akan dipandu oleh saya, kemudian nanti ada sesi penutup. Seperti yang telah kita sampaikan di awal, pembicara kita pada event kali ini adalah Bapak Aprianto Halim, Eskom Mkom. Beliau merupakan dosen tetap serta Kepala Sub Bagian Jaringan dan Server di Universitas Microskill. Baiklah teman-teman, event kita hari ini kan mau membahas tentang tips dan trik dalam penulisan karya ilmiah. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung dan memiliki banyak pertanyaan, teman-teman boleh bertanya melalui room chat kita atau live chat kita di YouTube dengan mengetik hashtag #tanyabit spasi pertanyaan. Atau juga teman-teman untuk lebih interaktif boleh gunakan fitur raise hand di Zoom kita. Kemudian nanti saya akan meminta teman-teman untuk menyalakan mikrofonnya. Jadi teman-teman bisa bertanya langsung sehingga diskusi kita bisa lebih interaktif lagi. Seperti itu. Dan pertanyaan teman-teman nanti akan langsung dijawab oleh pembicara kita, yaitu Bapak Aprianto di sesi tanya jawab. Kami himbau juga kembali teman-teman untuk join sampai akhir, karena nanti di akhir acara kita ada membagikan link presensi atau absensi. Jadi buat teman-teman yang sudah hadir nanti akan dilakukan absensi untuk diberikan sertifikat acara hari ini. Terima kasih. Pasti teman-teman udah nggak sabar kan? Maka dari itu kita mulai saja acara kita hari ini, yaitu sambutan dari Rektor Universitas Microskill, Bapak Dr. Pahala Sirait STMkom. Kepada Bapak Pahala dipersilahkan ya Pak. Terima kasih Sabrina Sibarani. Jadi selamat siang menjelang sore. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, kalau saya tidak salah tadi ini Bits Micro ya, itu dari Bits Micro ya. Ya, jadi artinya dari Prodi Teknik Informatika saya kira ya. Jadi yang saya hormati Bapak Ibu dari Prodi Teknik Informatika dan Bapak Ibu dosen yang mengikuti webinar kita ini. Yang saya hormati adik saya Aprianto Halim. Terima kasih Pak Aprianto sudah mau berbagi ya Pak ya dengan kita semua. Ya, jadi dan juga yang saya banggakan adik-adik para mahasiswa yang merasa penting, dan memang ini kalau ada yang merasa belum penting
Ini perlu saya sampaikan, topik kita pada siang hari ini adalah sangat penting diikuti, karena ke depan juga tanpa pemahaman mengenai penulisan karya ilmiah sepertinya orang akan meragukan kesarjanaan kita tentunya. Ya, tentunya juga untuk masa depan. Saya bersyukur yang seperti ini memang selalu ditunggu-tunggu sebenarnya, walaupun banyak orang menganggap bahwa mudah menulis karya ilmiah, tetapi fakta yang selalu kita temukan ternyata masih banyak, saya kira ya, dari banyak orang lah saya kira yang masih belum begitu paham bagaimana cara menulis karya ilmiah yang baik dan benar. Jadi kebetulan saya sebagai dosen juga sering melakukan review daripada karya ilmiah di beberapa jurnal tentunya, dan saya sering menemui bagaimana penulisan karya ilmiah itu yang tidak begitu ideal menurut saya. Kadang sebenarnya bukan hanya format penulisan saya kira, tetapi justru terkadang poin-poin penting, ini mungkin menjadi catatan nanti bagi Pak Aprianto, coba dibantu Pak. Ada poin-poin penting yang memang harus kita pahami bersama, yang wajib sebenarnya harus dipahami sebagai orang yang menulis artikel atau karya ilmiah. Salah satu contoh yang sangat sering ya, jadi kalau soal uraian kata-kata barangkali semua sudah pada pintar, tetapi ada yang sangat sering mengganggu ketika kita menilai sebuah paper apakah layak dipublish atau tidak. Jadi seperti contoh, mungkin orang mengira salah satu poin penting di dalam karya ilmiah itu adalah kata kunci. Kata kunci ya. Jadi orang sering mengira kata kunci itu gampang, asal ada. Ada juga orang berpikir seperti itu. Padahal kalau kita sebagai reviewer dan memang idealnya seperti itu, ketika kita pasti kata kunci pasti mewakili daripada isi secara garis besar daripada karya ilmiah itu yang pertama. Bahkan barangkali kata-kata penting yang mewakili daripada proses penting di dalam karya ilmiah itu. Tetapi sering saya melihat salah satu contoh ya Pak Aprianto, ini kesempatan ya Pak Aprianto nanti bisa dibantu. Jadi ada kata kunci, tetapi ketika kita lihat kajian literaturnya sama sekali tidak pernah muncul kata kunci ini. Kalau tidak ada di kajian literatur atau ada istilah tinjauan pustaka, berarti sebenarnya kata-kata yang di kata kunci itu tidak begitu penting sebenarnya. Justru orang kata kunci itu ingin tahu kata kunci itu sebenarnya sehingga diuraikan di tinjauan pustaka. Kalau format papernya tinjauan pustaka ya, ada juga kajian literatur seperti itu ya. Justru itu sebenarnya salah satu yang sangat penting, Ya, jadi terus yang satu lagi yang sering menjadi catatan ya rekan-rekan semua, ketika menuliskan hasil yang dicapai, terus hanya ditampilkan potongan-potongan hasil tanpa tahu kita maknanya itu apa. Terkadang gambar itu bisa menampilkan sesuatu, menyimpan suatu informasi, tapi jangan dibuat orang 5 orang melihat gambar itu 5 orang membuat penafsiran berbeda-beda. Sehingga terkadang inilah salah satu ketika kita menampilkan sebuah gambar lah atau tabel lah, ada baiknya misalnya diuraikan suatu narasi yang menjelaskan lebih detail daripada apa makna daripada yang ditampilkan di sana. Hal-hal seperti itu barangkali nanti itu hanya catatan penting Pak Aprianto ya, yang ditambah nanti materi dari Bapak. Mudah-mudahan materi ini juga materi yang seperti ini sering kita laksanakan, bukan hanya topik penulisan karya ilmiah, tetapi hal-hal yang paling mendasar apapun yang kita lakukan dan itu sesuai dengan aturan pemerintah, ujung-ujungnya adalah karya ilmiah. Tentunya kita mengharap ke depan kita semakin cerdas di dalam membuat karya ilmiah, di samping memang
kualitas daripada kajian-kajian disampaikan di karya ilmiah itu tentunya tidak ketinggalan, artinya tidak boleh dilupakan begitu. Itu yang paling utama perlu saya sampaikan, tolong nanti dijelaskan. Dan ini penting karena hampir ada 20 paper kata kunci seperti ini, tetapi ketika kita lihat kata kunci ini di tinjauan pustaka sama sekali tidak muncul. Artinya apa kata kunci itu? Nah, seperti itu kadangnya. Dan mungkin nanti bisa didiskusikan ya Pak Aprianto ya, didiskusikan dengan rekan-rekan kita di sini. Saya kira itu saja. Terima kasih sekali lagi Pak Aprianto. Terima kasih bagi rekan-rekan saya, mahasiswa dan teman-teman dosen. Ya jangan merasa haus dengan ilmu, kalau kita merasa sudah bisa, tidak salah juga ikut di acara-acara seperti ini. Siapa tahu ada juga hal-hal terbaru yang mungkin bisa kita dapatkan dari acara-acara ini. Mohon maaf, kebetulan saya tinggalkan sebentar tadi. Saya sedang jadwal mengajar S2. Jadi kalau saya mohon izin, saya mohon maaf ya, Sabrina sama Pak Aprianto dan teman-teman. Saya tinggalkan sementara tadi. Saya buka acara dulu begitu ya. Saya kira itu saja. Dengan demikian acara webinar kita pada siang menjelang sore ini secara resmi saya buka. Saya kembalikan kepada Ibu Sabrina lah, Ibu Sabrina ya. Terima kasih banyak ya Pak Pahala buat kata sambutannya. Ya, saya izin ya, kita, saya izin ya. Foto bersama dulu boleh nggak Pak? Boleh. Oke. Buat teman-teman yang lain boleh nyalakan kameranya ya, kita foto bersama dulu. Untuk dokumentasi. Ayo dong teman-teman, boleh open cam-nya. Kakak-kakak panitia boleh bantu ambil fotonya ya Kak. Oke. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman udah bisa di off-kan kembali. Kepada ya. Pak Pahala, ya terima kasih banyak ya Pak. Ya sama-sama ya. Oke. Baiklah teman-teman, kita udah mendengar kata sambutan dari Pak Pahala sebagai pembukaan acara kita pada siang hari ini. Maka dari itu kita akan lanjutkan acaranya, yaitu perkenalan pembicara sekaligus penyampaian materi oleh Bapak Aprianto Halim Eskom Mkom. Kepada Pak Aprianto, dipersilakan Pak. Oke, terima kasih. Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi terima kasih, tadi juga ada dijelaskan sedikit sama Pak Pahala ya. Kira-kira yang karya ilmiah itu mungkin emang sebanyak orang itu berpikir agar suatu adalah suatu hal yang tidak penting, tapi bisa disebut juga itu penting. Oke, jadi kita lihat dulu, masuk dulu dalam materi. Oke, tetapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, saya ingin sekedar menjelaskan dulu terlebih dahulu dari judul kita ya. Di mana judul kita di sini adalah mengenai namanya tips dan trik, yaitu mengenai namanya penulisan karya ilmiah. Dan sebelum saya lanjut, terlebih dahulu ini saya perkenalkan dulu diri saya. Karena kata orang, seperti biasa orang bilang itu adalah, ada pepatah, yaitu tidak kenal maka tak sayang. Jadi makanya supaya kalian kenal, maka ini kenalkanlah diri saya. Oke, di sini nama saya itu adalah Aprianto Halim, Eskom Mkom, dengan mata kuliah yang saya ajar di microskill, itu ada 4 ya kurang lebih. Yang pertama itu adalah mengenai namanya perancangan dan pemrograman berorientasi objek, baru ada namanya administrasi sistem, jaringan komputer, dan kriptografi. Nah, sedikit juga ingin, karena kan kita ini berbahas namanya karya ilmiah ya. Jadi sedikit saya ingin menjelaskan fokus penelitian yang saya lakukan itu lebih kepada dalam namanya pengolahan citra. Jadi Pak, yang dimaksud dengan pengolahan citra itu seperti apa Pak? Nanti kalau ada waktu, nanti kalau kita masuk sesi diskusi, akan saya bahas, nanti mungkin ya, mana tahu ada yang tertarik, jika nggak ada sih nggak masalah. Oke, jadi kita langsung masuk ya, kita masuk ke topik pembahasan kita. Di mana topik pembahasan kita akan menjelaskan kurang lebih ya karya tulis ilmiah itu seperti apa sih. Nah, yang pertama kita akan belajar dulu namanya kiat dalam menulis. Kiat dalam menulis itu seperti apa? Apa yang harus kita perhatikan di dalam penulisan tersebut? Baru teknik menulis karya ilmiah. Pak, kiat dengan teknik itu gimana ya Pak? Nanti, tenang saja. Pastinya nanti akan sedikit diperbedakan. Pastinya kalau sama, ngapain ditulis berbeda. Oke?
Baru yang berikutnya itu adalah mencari paper yang baik. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika kita ingin menulis sebuah karya ilmiah, terlebih dahulu juga kita harus mementingkan itu adalah bahan bacaan yang kita baca. Jadi bahan bacaan yang kita baca itu seperti apa? Contohnya kalau misalnya kita harus tahu dulu paper yang baik itu seperti apa. Karena kalau kalian tidak tahu paper yang baik seperti apa, otomatis kan akan terjerumus ke dalam dan akhirnya nanti akan membuat kalian itu menjadi tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang mau ditulis. Oke. Baru berikutnya itu ada segi namanya formatting. Nah, formatting di sini maksudnya apa? Dari segi strukturisasi di dalam sebuah paper, jadi otomatis mungkin ada di ini kayak gini. Nah, itu mungkin akan kita bahas nanti supaya nanti kan lebih jelas gimana cara penggunaannya. Baru yang berikutnya itu adalah reference atau citasi. Nah, pada dasarnya ketika saya juga adalah sebagai dosen pembimbing ya, saya melihat mahasiswa bimbingan saya di mana mereka melakukan penulisan, penulisan di dalam pembuatan atau menaruh citasi itu secara manual. Manual itu dalam arti apa? Contohnya kalau kita buat dalam triple E, di mana pakai kurung siku, jadi kurung siku, satu, kurung siku. Oke, itu sih nggak masalah. Hanya saja ketika kalau misalnya kalian pada saat 1, 2, 3, ternyata nomor 2-nya itu mau kena hapus. Apa yang kalian lakukan ketika nomor 2 dihapus? Berarti otomatis apa? Yang nomor 3 nggak terhapus, tetap nomor 3. Nggak otomatis ya kan? Nah, jadi itu akan sangat sulit ketika nanti kalau misalnya itu lebih dari satu referensi. Kalau misalnya cuma hanya 1, 2, nggak masalah sih. Tapi kalau misalnya itu sampai 10, sampai dengan 20, karena ada pepatah juga bilang adalah kita gimana cara orang menulis dengan baik itu adalah ketika dia membaca lebih banyak. Ada juga orang juga bilang apa? Ketika kita ingin membuat sebuah buku, maka kita minimal harus membaca kurang lebih 100 buku. Oke, kurang lebih ya. Bisa lebih, bisa kurang. Banyak ya Pak? Iya betul sekali. Jadi otomatis apa? Kita harus tahu gimana cara membuat citasi yang baik. Kenapa? Citasi ini penting. Tenang saja, nanti kita lanjut ya. Baru berikutnya itu adalah daftar isi. Nah, sama halnya seperti dengan referensi, daftar isi juga. Ini biasanya itu dilakukan secara apa? Secara manual. Oke, secara manual. Karena maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah contohnya, ketika kita buat bab 1, baru titik, angka halaman 1. Terus bab 2, nah, ya kalau misalnya di dalam Word sih ada otomatis ya. Ketika kita buat 3 titik, maka langsung otomatis titik-titik berikutnya. Tapi permasalahan, ketika bagian tersebut itu kita hapus. Oke, kita hapus. Berarti otomatis kita harus balik lagi ke daftar isi, kita hapus. Terus otomatis halamannya apa yang tadi salah, diupdate lah semua yang bawahnya. Itu adalah suatu hal yang bisa dibilang memakan waktu, tapi bagi sebagian orang yang nggak ada kerjaan lain ya kan, nggak masalah kok, paling sampai jam 12 malam nggak masalah. Ya, tapi itu kalau bisa dihindari, jangan sampai itu terus terjadi. Oke. Baru berikutnya kalau misalnya kita di dalam pembuatan karya ini ya, pastinya kita juga harus memperhatikan namanya strukturisasi. Ada bab 1 sampai bab 5. Mungkin ini sedikit saya akan mengambil di dalam panduan yang ada di dalam micro skill. Oke, tetapi mungkin akan saya buat dalam secara umum, karena pada dasarnya kurang lebih yang kita harapkan itu pembuatan secara umum itu seperti ini. Oke. Baru yang terakhir, kalau misalkan sudah buat referensi yang baik, berarti otomatis harus daftar pustaka juga. Nah, ini juga permasalahan. Maksudnya gimana? Daftar pustaka tadi, kita buat sampai 10. Ternyata yang kedua kita hapus. Ya udah, bawah hapus juga. Terus Pak, gimana Pak cara buat daftar pustaka yang baik Pak? Oh, ditulis. Huruf pertama apa? Apakah nama depan atau nama belakang duluan? Nama belakang kayaknya. Oke, nama belakang kayaknya ya kan. Terus tahun berapa? Tahun NN. Nggak tahu nama tahunnya Pak. Nah, itu juga merupakan permasalahan. Jadi permasalahan-permasalahan ini nanti akan kita buat di dalam bentuk apa? Pembahasan kita kali ini. Makanya ini judulnya penelitian kita kali ini atau seminar kita kali ini ada dikatakan namanya tips dan trik. Oke, jadi ada triknya gimana cara penulisan yang baik. Oke, kita masuk dulu ke bagian yang pertama, yaitu ada namanya kiat dalam menulis. Oke, kiat di dalam menulis, yaitu pertama kita harus tahu dulu, pahami panduan yang ada. Oke, pastinya setiap ketika kita membuat sebuah skripsi, entah itu proyek, entah itu skripsi, atau mungkin sebuah paper, pastinya itu ada panduan. Oke, jangan asal buat. Pak, nggak ada panduan, Pak. Nggak tahu di mana panduannya, Pak.
Udahlah, gaskan aja Pak. Bab 1, bab 2, bab 3. Oh bukan Pak, bab 1, bab 3, bab 4, bab 5. Nggak ada bab 2-nya Pak. Dari mana kamu tahu? Kata bapak saya Pak. Kata bapakmu. Iya, betul ya Pak. Kata bapak saya tuh Pak, itu kayak gitu loh Pak. Ups, mohon maaf. Ikuti panduan. Makanya kalian tetap harus pahami dulu panduannya apa. Oke, panduan yang ada yaitu adalah bukan hanya baca, bukan hanya baca ya, tetapi mengetahui apa yang harus dibuat dan bagaimana aturannya. Karena setiap ketika kita membuat sebuah artikel atau karya ilmiah itu pastinya ada panduan. Jadi kalian juga harus tahu kira-kira panduan itu seperti apa. Oke, yang berikutnya itu adalah jujur di dalam menulis. Maksudnya ini seperti apa, Pak? Jujur di dalam menulis maksudnya apa? Kita mengeluarkan apa yang kita hasilkan. Contohnya ketika kita buat sebuah penelitian, pastinya itu ada berhasil, ada juga tidak berhasil. Oke. Karena tidak semua penelitian itu akan berhasil pada saat kita buat pertama kali. Kecuali kalau misalnya kita sesuai dengan ya minimal aturan sudah dibuat orang-orang lain, bisa jadi ya itu berhasil. Tetapi kadang-kadang juga tidak berhasil. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Yaitu adalah jujur. Entah itu berhasil atau tidak, kan juga harus ungkapkan. Yaitu adalah jujur. Baru adalah bertanya jika ada bagian yang kurang dimengerti. Nah, ini sih kadang-kadang yang menjadi permasalahan adalah ketika kita di dalam pembuatan sebuah karya ilmiah, ada satu apa disebut dengan kata ego. Oke, ego. Ego ini maksudnya apa? Kesombongan pribadi. Oh, bahasa Indonesia saya sudah 100, nggak usah saya tanya orang. Pasti udah bener ini. Iya, iya, kalau misalkan itu udah 100, ya oke sih nggak masalah. Tapi minimal harus apa? Bertanya dulu kepada orang lain. Contohnya apa? Kalau kan itu adalah satu kelompok, minimal kalian bertanya kepada tim kalian. Pastikan dulu, apakah kata saya yang buat udah benar? Apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada? Ya, minimal kita pastinya salah satu orang itu adalah manusia itu bisa sering, nggak sering ya, mungkin saja silap. Oke, bisa sering, bisa enggak. Tergantung dari orangnya. Jadi bisa aja silap. Oke, jadi itulah kadang-kadang yang harus diperhatikan, entah itu bisa disebut kata tipe, maksudnya apa? Sesuatu, jadi suatu. Ya tinggal aja ya kan. Tetapi itu juga merupakan sebuah permasalahan. Oke, baru ada membaca beberapa sumber yang berbeda. Biasanya ketika kita membuat sebuah karya ilmiah, kita juga harus membaca sumber yang berbeda. Tujuannya apa? Kita membandingkan dengan beberapa penelitian lainnya. Contohnya ketika dia buat ini, hasilnya seperti ini. Kita buat dengan ini, hasilnya seperti ini. Loh kok bisa? Kenapa? Itu harus kita cari tahu. Kita harus pahami. Oh ternyata ini bisa lebih baik karena ini. Oke, itu merupakan sebuah penelitian atau pengetahuan baru yang harus kita dapatkan ketika kita membaca. Oke, baru yang berikutnya ini mungkin bisa dikatakan opsional. Oke, bisa dikatakan opsional, yaitu belajar bahasa Inggris. Loh Pak, kalau misalnya saya bahasa Inggrisnya Pak cuman yes no aja Pak. Gimana ya kan? Oke, bisa dibilang itu apakah itu baik? Ya sebenarnya kalau bisa ada baiknya belajar bahasa Inggris. Tujuannya apa? Pak, kan banyak Pak paper di Indonesia, Pak. Kenapa kita nggak ambil aja paper dari Indonesia, Pak? Kenapa harus dari luar negeri, Pak? Bukan saya bilang Indonesia itu tidak baik, oke? Bukan, tetapi malahan apa? Malahan ketika kita belajar dari orang luar negeri, dia akan kurang lebih ada strukturisasinya dan pembuatannya kurang lebih jelas. Mbak, berarti orang Indonesia nggak jelas, Pak? Bukan. Oke, saya nggak bilang seperti itu, karena saya sendiri orang Indonesia. Oke, berarti kalau saya bilang gitu, berarti orang Indonesia nggak bagus dong? Nggak juga ya. Oke, maksudnya di sini apa? Maksudnya ketika kita melihat dari mereka lakukan, biasanya apa? Biasanya kan bisa kita bilang kecepatan di dalam teknologi, perkembangan di dalam dunia teknik informatika yang ada di luar sana itu lebih cepat ketimbang di Indonesia. Jadi biasanya permasalahan yang mereka dapatkan itu akan kurang lebih cepat ketimbang dibandingkan dengan kita. Jadi minimal kita bisa mengambil apa yang sudah mereka lakukan, permasalahan apa yang sudah mereka ingin selesaikan, bisa kita selesaikan di dalam penelitian kita, karya ilmiah kita. Jadi otomatis pastinya apa? Belajar bahasa Inggris. Oke, terus kita masuk ke berikutnya, yaitu adalah di dalam teknik menulis. Di dalam ketika kita ingin menentukan atau melakukan sebuah karya ilmiah, teknik menulis ini penting.
Itu apa? Pastinya pertama kita harus tahu dulu topik, ya kan? Seperti kalau contohnya saya, di mana tadi fokus saya adalah pengolahan citra. Berarti saya harus mencari topik mengenai pengolahan citra di sana. Oke, baru kedua apa? Membaca panduan kembali. Sama ya, sama kayak tadi ya. Membaca panduan. Kenapa ini nggak perlu, saya nggak bisa di skip aja? Kenapa? Panduan itu penting. Kenapa? Karena dari sana kita bisa mengetahui kira-kira apa yang kita tulis, kerangkanya apa. Karena kita nggak boleh asal-asalan. Itu semua sudah ada aturannya. Baru membaca paper yang baik. Nah, membaca paper yang baik di sini maksudnya gimana nih? Maksudnya ketika kita membaca sebuah paper yang baik, mungkin nanti akan ada di slide berikutnya, dia akan dijelasin gimana supaya kita bisa mengetahui paper tersebut itu sebut dengan kata paper yang baik. Baru pahami aturan di dalam penulisan. Sama kayak membaca panduan ya. Baru membuat kerangka dasar dalam penulisan. Jadi ketika kita sudah panduan, maka otomatis apa kita buat dulu kerangkanya. Kira-kira untuk bab 1, isinya apa saja. Oke, baru membuat beberapa pertanyaan. Jadi seperti kita dalam arti teknik wawancara. Ketika kita ingin menuliskan sebuah laporan, pastinya kita terlebih dahulu kita harus tahu dulu pertanyaan apa saja yang mau kita ungkapkan. Di dalam pembuatan ini, poin-poinnya apa pertanyaan yang harus kita jawab. Tujuannya apa? Supaya laporan kita buat itu nanti kurang lebih akan sedikit lumayan lebih baik ketimbang kita tidak buat pertanyaan. Oke, baru melakukan pembuatan karya ilmiah, baru melakukan pengecekan penulisan, dan membaca kembali paragraf yang ditulis. Membaca kembali ya. Agak sedikit saya tekankan dibaca kembali. Kenapa? Karena ini dia tadi kembali saya sebutkan itu ada kata ego. Ketika dia sudah menulis, dia biasanya dia akan apa? Berpikir, udah tulisan saya udah bagus kok, nggak usah dikasih cek lagi. Udah kirim aja pada dosen. Terakhir, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Perbaiki. Ya, ada satu kalimat ketika mendapatkan revisi 1, revisi 2, revisi lagi, revisi lagi, revisi lagi, dan lagi. Ya, itu sebenarnya harus kalian pahami. Emang ada sebagian orang, ya ini nggak tahu ini adalah suatu orang yang bisa dikatakan orang super atau apa, sekali revisi siap semua, nggak ada revisi lagi. Ya bisa tuh, itu kurang lebih hanya sebagian orang. Tapi kita bisa belajar dari revisi. Tujuannya apa? Untuk memahami. Ketika kita membuat sebuah penulisan, kita pahami dulu di dalam pembuatannya itu apa yang perlu kita perbaiki. Karena kalau misalnya dulu, kalau saya berpandangan dari pengalaman saya pribadi, ketika dulu saya membuat skripsi dan membuat tesis, itu bukanlah 1 kali 2 kali siap. Tapi itu ada prosesnya. Dari situlah saya belajar memperbaiki cara penulisan saya. Pak, berarti Bapak sekarang udah baik kok? Enggak. Saya nggak bisa bilang saya baik. Pastinya kurang lebih tiap orang itu pasti ada kesalahan. Entah itu kesalahan dalam penulisan, kesalahan dalam strukturisasi kalimat. Jadi otomatis tetap harus belajar terus. Oke. Nah, tadi sedikit kita singgung yang paper yang baik ya. Nah, di sini ketika kita ingin mengetahui apakah jurnal tersebut itu merupakan jurnal yang baik, atau paper biasanya itu disebut dengan kata jurnal ya. Oke. Biasanya kita bisa pastikan di dalam website berikut namanya skimago.jr. Oke. Jadi mungkin bagi kalian yang mungkin baru pertama kali melihat paper, kan ingin mengecek nih, papernya itu bagus nggak ya? Jadi otomatis kan bisa ceknya di mana? skimago.jr. Jadi kalau misalnya di sini ada kata peringkat, ya ada peringkat, terus ada nilai, ada indeksnya. Nah itu kan bisa lihat ada indeks yang Q1, Q2, Q3, Q4. Oke. Biasanya itu semakin rendah nilai Q-nya, maka dia semakin bagus. Atau sebaliknya. Oke. Jadi karena harus tahu dulu kira-kira peringkat yang bagus itu yang mana? Apakah Q1, Q2, Q3, Q4? Pahami dulu kembali. Kenapa? Karena itu penting. Oke. skimago.jr. Jadi bagi kalian yang mungkin lagi proses penyusunan skripsi, kan ingin pastikan jurnal yang kalian itu bagus atau tidak, boleh dicek di sini namanya skimago.jr. Baru berikutnya, ketika kita dapat papernya, kita baca dulu bagian abstraknya. Di mana abstrak ini biasanya itu berupa ringkasan. Ringkasan dari segi apa? Rangkuman dari segi mulai dari latar belakang pendahuluan sampai dengan tahapan, hasil, dan kesimpulan. Itu biasanya semua ada di bagian abstrak. Oke.
Baru kita baca ini, kita juga harus membaca dulu juga dengan pendahuluannya. Kita bandingkan apa yang ditulis di dalam abstrak dengan di pendahuluan itu sesuai nggak? Baru kesimpulan. Berarti tahapannya gue usah chat dulu, tunggu dulu. Oke. Kita bilang kita nggak melihat bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4-nya enggak. Tetapi apa, kita pahami dulu ketika kita membaca dulu dari segi pengenalannya, masalahnya, kita cek dulu kesimpulannya. Sesuai nggak dengan apa yang dibahas sebelumnya. Jika dibilang permasalahannya itu adalah menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Indonesia. Oke. Baru kesimpulannya itu adalah membuat sebuah karya ilmiah. Kemiskinan di Indonesia, kesimpulannya karya ilmiah. Itu menyambung nggak ya? Pastinya enggak dong. Ya. Kita harus tahu dulu permasalahannya apa, harusnya kesimpulannya apa. Menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Indonesia. Berarti apa? Kesimpulannya itu adalah kemiskinan di Indonesia terselesaikan 100%. Mantap sekali. Kalau emang seperti itu. Oke. Tapi kadang-kadang ya tidak bisa sampai persis 100%. Minimal paling tinggi itu 99,99. Ya. 0,01-nya itu emang agak susah sih dicapai. Jadi, Pak, ada nggak Pak pernah 100%? Ada sih, tapi masih belum bisa dipastikan apakah itu benar 100% atau tidak. Oke. Nah, terus yang berikutnya itu adalah kita kalau bisa di dalam pencarian paper, kita menghindari 3 negara ini, yang termasuk ke dalam namanya IPB. Oke. Bukan sebuah nama universitas, melainkan di sini adalah singkatan negara-negara. Yang pertama itu adalah I, yaitu termasuk ke dalam namanya India, baru Pakistan dan Bangladesh. Oke, ini mungkin dulu sih dari dosen-dosen saya memberitahukan kalau bisa jangan dari ketiga negara ini. Kenapa? Karena negara ini bisa dikatakan sebagai paper yang terindikasi predator. Di mana kita sebut dengan sebuah paper yang dikatakan sebuah paper yang predator, itu adalah ketika paper tersebut itu tanpa dilakukan pengecekan seperti yang sudah ada sebelumnya. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya ketika paper tersebut itu dimasukkan, ya udah langsung tanpa direvisi langsung muncul. Jadi kalau ada kesalahan kata, kesalahan panduan, nggak sesuai panduannya antara si A dengan si B, si C, pada satu paper yang sama, itu nggak masalah. Itu biarkan aja dipublish. Nah, itu adalah merupakan tidak begitu baik kalau misalnya dalam pembuatan sebuah laporan. Tidak otomatis ketika kita membuat sebuah paper, kita publish, itu juga harus dilakukan namanya revisi. Oke. Nah, yang terakhir, ini ada opsional sebenarnya. Tidak begitu bisa dibilang penting, tapi bisa dibilang juga penting. Oke. Yaitu adalah kalau bisa di dalam sebuah paper itu ada namanya future research. Maksudnya apa? Kelanjutan dari penelitian ini. Di mana biasanya itu diselipkan di bagian kesimpulan. Di mana pada penelitian ini ternyata hasilnya kurang begitu baik pada bagian ini. Sehingga diharapkan pada penelitian berikutnya ditambahkan proses ini supaya dia menjadi lebih baik. Itu biasanya kurang lebih sih bisa dibilang hanya kurang lebih tidak begitu banyak ya. Bisa dikatakan 30-40% paper seperti itu. Tapi kalau ada itu berarti lebih bagus. Tapi kalau nggak ada pun bisa jadi itu sudah bagus. Bisa jadi. Oke. Jadi otomatis kalau misalnya ada ini berarti kita bisa melihat, oh ternyata kata dia ini ada kayaknya gini. Udah coba kita lakukan. Kita proses. Gimana hasilnya? Apakah betul seperti itu lebih baik atau tidak? Jadikan sebuah penelitian. Oke. Itu adalah teknik di dalam mencari paper yang baik. Jadi mungkin kalau ketika kalian baca ini, otomatis apakah harus tahu dulu gimana cara membuat paper yang baik, mencari paper yang baik. Ketika kalian sudah mencari paper yang baik, berarti otomatis kalian akan sedikit terbuka gimana cara pembuatan karya ilmiah yang baik. Oke. Nah, berikutnya formatting. Mungkin ketika kalian melihat formatting kayak seperti ini ya kan, ada disebut ukuran kertas A4. Terus margin itu apa ya? Margin. Oke. Mungkin kalau misalnya kalian ini berpikir itu seperti makanan, ternyata bukan. Itu bukanlah makanan. Oke. Jadi margin di sini itu adalah batas dari sebuah kertas. Maksudnya apa? Ada batas bagian atas, top, baru bagian bawah, bottom, baru bagian kiri, itu bagian left, dan ada namanya bagian kanan.
Oke, dan ini kesalahan tulis saya kan? Gimana? Kurang tutup kurung. Oke, jadi makanya kalau misalnya ketika kita anggap kita buat sebuah, kita harus tahu dulu, pahami dulu, ada nggak kesalahan dalam penulisan. Oke, nah sekarang, Pak, di sini sentimeter, Pak, sentimeter, Pak. Tapi punya saya itu inci, Pak. Gimana tuh, Pak? Oke, supaya kita sama-sama bisa melihatnya, mungkin ini akan saya kasih tahu dulu gimana cara supaya kita bisa mengubahnya. Sebenarnya di sini udah ada caranya, tapi supaya nanti kalian bisa melihatnya dengan baik, kita bisa membuatnya supaya nanti dia berubah menjadi sesuai dengan yang kita harapkan sentimeter. Oke, jadi ini saya stop sharing dulu, saya ganti dulu tampilannya ke tampilan share saya. Share screen. Oke, saya buka Word-nya. Oke, nah seperti ini. Kurang lebih, kayaknya ini agak sedikit kurang atasnya. Oke, di sini kita lihat ya. Jadi di sini ketika kita buat di dalam page layout, di sini kan dia sentimeter. Punya saya udah sentimeter, jadi kurang lebih sudah aman. Tapi Pak, punya saya belum loh Pak. Punya saya masih gunakan inci Pak. Gimana caranya saya bisa mengubahnya? Yaitu kalian bisa ke bagian file, baru ke bagian more. Biasanya dia ada bagian option. Oke, di sini punya saya kayaknya terbaru ya. Jadi agak sedikit susah untuk melihatnya. Biasanya itu ada di bagian more option. Nah, itu dia. Ternyata ada. Itu dia. Oke. Terus di bagian more option, baru kita masuk ke bagian advance. Oke, ke bagian advance. Baru kita masuk ke bagian namanya display. Tampilan. Nah, di sini ada show measurement in unit of. Oke. Baru kita pilih. Kita gantilah di sini berubah sesuai dengan yang kita kirimkan. Apakah berubah menjadi inci kembali, milimeter, poin, atau pitches. Oke. Biasanya di dalam pembuatan itu sebenarnya bergantung kepada dua bagian ini. Jadi apabila kalian di dalam inci, ubah ke dalam sentimeter seperti ini. Tapi kalau mau ke dalam inci, bisa seperti ini sama saja. Oke. Kenapa? Karena kalau misalnya di dalam pembuatan sebuah laporan, itu biasanya dia akan mengharapkan itu apa? Suruh di dalam buat dalam bentuk sentimeter. Oke, jadi kalau misalnya punya kalian itu adalah dalam bentuk bukan sentimeter, maka itu harus diperhatikan. Oke, terus tadi margin. Nah, gimana caranya supaya margin saya sesuai dengan yang tadi? Yaitu kita ke bagian custom margin. Oke, kita di bagian layout, baru margin, custom margin. Setelah itu disinilah kita ubah. Dimana tadi itu adalah topnya 3, baru bottomnya itu adalah 2, baru left-nya di sini adalah 3, baru right-nya di sini adalah 2. Pak, kenapa ini perlu kita lakukan, Pak? Kenapa kita nggak buat aja tampilan default-nya, Pak? Nah, kadang-kadang ketika kita ingin mencetak dalam bentuk sebuah buku, bagian inilah dia di dalam untuk pembuat klipnya. Kayak pembuat klipnya. Atau biasanya itu dibuat dalam bentuk paku ya kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian gak ada buat batasan ini, kejadiannya apa? Kejadiannya nanti tulisan kalian jadi gak kena baca. Jadi kadang-kadang kalau kalian lihat ada laporan orang gak kebaca itu, lihat sampai itu dalam-dalam susah kali dibuka. Nah, itu permasalahannya di sana. Kenapa? Karena dia tidak ada membuat bagian marginnya. Jadi ini mungkin bagian yang bisa dibilang penting. Kenapa? Ketika kita ingin mencetak, maka itu harus dilakukan. Pak, tapi kalau misalnya nggak dicetak, apakah perlu juga, Pak? Lebih bagus seperti itu. Karena nanti ketika kalian nanti disuruh mencetak, kan lebih gampang ketimbang kalian membuatnya dari awal. Oke, jadi jelas ini yang harus kalian perhatikan di dalam pembuatannya. Oke, saya back lagi kembali ke modul kita. Oke, jadi jelas ya, di sini sebenarnya sudah ada juga saya jelasin, yaitu adalah bila satuannya dibuka dalam bentuk sentimeter, maka kalian bisa masuk ke dalam file.
Tadi kalau tempat saya itu ada pakai more ya. Mungkin kalau untuk yang versi di bawahnya itu langsung ada option, langsung muncul option, baru ke bagian advance, baru scroll sampai bagian display. Ya, ada tampilan displaynya. Baru carilah bagian berikut yaitu show measurement in unit of. Kayak agak kecil ya tulisannya ya. Ini saya perbesar dulu. Nah, ini dia. Show measurement unit of. Oke, baru apa? Ganti satuan sesuai dengan yang digunakan. Entah itu sentimeter, inci, atau mungkin milimeter. Biasanya sih kadang-kadang. Oke, jadi ketika kalian sudah buat, kalian harus tahu dulu gimana cara buatnya. Makanya ini adalah tips dan trik. Kita masuk ke bagian berikutnya, itu yang mungkin bagian yang tidak kalah penting, yaitu adalah bagian referensi. Sebelum saya lanjut, saya ingin sedikit menjelaskan dulu ya, pentingnya sih untuk apa sih referensi? Cuma hanya tulis angka aja kok, ya kan? Buka satu, baru nama orang, tahun. Ngapain lah itu ya kan? Tunggu dulu. Ketika kalian berpikir itu kan berarti masih belum mengetahui makna kita perlu menulis referensi. Jadi kalau misalnya sedikit saya bisa, ini sesuai dengan yang saya pahami ya. Bukan dari dasar dari satu tertentu, tapi mungkin dari bahasa yang setelah saya baca-baca dari beberapa paper yang sudah ada, saya rasa mungkin ini pemahaman yang saya buat sendiri. Itu adalah referensi itu adalah sebuah cara kita menghargai penulis yang telah melakukan penelitian untuk memperdalam ilmu yang kita pelajari. Jadi adalah menghargai. Saya garis bawah itu adalah bagian menghargai. Jadi kita menghargai dia, terima kasih kepada dia. Kenapa? Karena dialah telah melakukan penelitian. Apa yang harus kita lakukan? Tanpa dia, ya kan? Tanpa peneliti tersebut, maka kita nggak akan ada agak mana gitu ya kan? Lebih baik jangan. Okay? Tanpa dia, kita nggak akan tahu apa yang mau kita buat. Nah, seperti itu mungkin lebih bagus. Oke, nah di dalam membuat presentasi diharapkan bukan cuma melakukan copy paste ya, bukan melakukan copy paste, melainkan apa? Kita melakukan namanya paraphrase atau dalam bahasa Indonesia-nya tulisannya paraphrase. Oke, kalau misalnya ini sebenarnya ada sedikit di penjelasan, itu adalah sebuah teknik yang digunakan untuk melakukan ringkasan terhadap kalimat yang disitasi dengan gaya bahasa sendiri tanpa mengurangi makna atau maksud tujuan dari kalimat tersebut menggunakan bahasa yang formal. Ini sebenarnya saya dapat dari website lain, tapi saya lupa tuliskan sumbernya. Nanti kalau udah saya dapat, nanti saya kasih tahu. Oke. Jadi paraphrase itu adalah merupakan sebuah teknik ya untuk melakukan ringkasan terhadap kalimat yang disitasi dengan gaya bahasa sendiri, tanpa mengurangi makna atau maksud tujuan dari kalimat, serta tetap menggunakan bahasa yang formal. Maksudnya nih bahasa yang formal itu seperti apa, Pak? Seperti nggak ada lo, gue, dan lain sebagainya. Oke, saya tahu itu sering terjadi. Woi, nggak boleh. Gue loh, yang berbicara loh. Apa sih lo? Maunya maksudnya apa? Itu jangan. Oke, jadi kita harus sesuai dengan bahasa yang formal, yang sesuai dengan aturan yang sudah ada. Oke, Pak, kalau misalnya kita copy paste aja kan nggak masalah, Pak. Ya, tunggu dulu. Ketika kalian melakukan namanya copy paste, ini akan sangat merugikan kalian. Kenapa? Kalian bisa dianggap namanya plagiat. Loh, Pak, tapi saya nggak copy semua loh, Pak. Saya cuma copy berbagian tertentu. Nah, ada kadang-kadang ketika kita mempublikasi sebuah paper, ada kadang-kadang itu dianggap plagiat. Kok bisa, Pak? Padahal kita nggak mengcopy secara keseluruhan, Pak. Betul. Tapi apa kalian mengcopy kalimat tersebut itu secara bulat-bulat. Jadi maksudnya dari paraphrase ini adalah kita membuat kembali kalimat sebelumnya ke dalam kalimat versi kita sendiri yang kurang lebih bisa lebih ringkas. Oke. Jadi mungkin panjangnya itu adalah 5 baris, kita bisa membuat dalam bentuk 2 baris. Tujuannya apa? Supaya kita memahami isi teksnya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Kita kembali menghargai si penulis, yaitu dengan tidak mengcopy paste punya dia. Oke, tetapi ingat, kita nggak boleh mengubah makna. Contohnya apa? Ketika dia bilang itu adalah sebuah penelitian tersebut menghasilkan bahwasannya perbaikan kualitas citra, ini sebagai contoh aja ya, perbaikan kualitas citra terjadi
ketika sebuah pixel atau noise tersebut dihilangkan. Oke, itu kalimat dari si penelitian. Kita ubah dengan yang plagiat. Itu apa? Perbaikan kualitas citra terjadi ketika noise dihilangkan. Sama seperti itu. Tapi yang disebut dengan paraphrase adalah perbaikan kualitas citra dapat meningkat dikarenakan proses perbaikan penghilangan derau dilakukan. Oke, noise ya mungkin noise dengan derau itu hampir sama, tapi ada makna yang berbeda di sana. Makna berbeda nggak boleh, tapi apa? Ada bahasa yang berbeda di sana. Jadi pastikan kembali ketika kalian menulis sebuah kalimat, bukanlah mengcopy paste. Oke. Sebelum saya lanjut ke bawah, ini saya ingat dulu saya mau kasih share dulu satu slide di sini, yaitu seperti ini. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ada namanya teks aslinya. Dia itu adalah karena perspektif unik mereka, orang Amerika tidak begitu takut pada globalisasi daripada orang lain. Dan sebagai konsekuensinya mereka kurang memikirkan daripada orang lain. Ketika orang Amerika berpikir tentang globalisasi, mereka menganggap ekonomi global sebagai versi ekonomi Amerika yang diperbesar. Sumbernya dari sini. Oke, dia buatlah kembali ke dalam ini. Lebih takut terhadap globalisasi dan lain sebagainya. Nah, ini kurang lebih hampir sama seperti kalimat yang ini. Oke, hampir sama seperti kalimat ini. Ya bedanya cuma hanya satu baris sih. Di sini beda cuma hanya satu baris. Oke. Namun, kalau bisa kita bisa buat dalam bentuk lainnya seperti ini, yaitu adalah Lester Turor menyatakan bahwa karena orang Amerika melihat globalisasi hanya sebagai bentuk ekonomi, mereka sendiri yang lebih besar, mereka kurang peduli tentang hal itu daripada orang lain di dunia. Oke, maknanya tidak berubah, tetapi tetap sesuai dengan apa yang dia tulis. Dengan gaya bahasanya sendiri. Inilah teknik paraphrase yang sebenarnya diharapkan. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah kita lebih memperdalam apa yang ditulis oleh orang tersebut. Oke. Nah, saya balik dulu ke sini karena ini ada mau saya jelasin lagi. Oke. Nah, terus ada namanya jenis-jenis citasi. Mungkin sebagian kalian pernah ada kata IEE yang tadi saya sering bilang, ada tanda satu. Oke. Baru ada namanya apostyle, di mana apostyle itu menggunakan nama Japanese voice. Contohnya ini ya, nama orang Japanese voice, terus ada tanda N, icon N. Baru nama berikutnya, nama kedua, baru tahunnya. Sedangkan kalau kita gunakan namanya hard apostyle, dia akan menggunakan Japanese voice N. Oke, bukanlah tanda berupa dalam bentuk icon, tapi dalam bentuk namanya langsung. Tulisan, baru tahun. Ya hampir sama seperti apa dengan Harvard ya. Namun cuma beda di sini. Oke. Nah, untuk pembuatan tadi citasi ya. Karena kembali kita ingat di sini adalah kita mempelajari tips dan trik. Jadi nggak akan saya cuma suruh kalian itu dalam menulis secara manual. Kenapa? Ketika kita menulis secara manual, ini akan membuat kesalahan di dalam penulisan itu semakin besar. Oke, semakin besar. Jadi gimana caranya supaya kita bisa membuat itu secara otomatis? Ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa menggunakan namanya fitur Word yang sudah ada tanpa perlu kita install, atau fitur berikutnya disebut dengan fitur Mendeley. Oke, Mendeley. Oke, jadi ini dua fitur yang bisa kita lakukan di dalam pembuatan citasi yang baik. Ya, kalau misalnya secara otomatis ya, paling kalau misalnya kita merasa fitur Mendeley ini akan sangat-sangat lebih baik ketimbang kita menggunakan fitur Word. Kenapa? Karena kalau dengan menggunakan fitur Mendeley, kita nggak perlu lagi menulis siapa pengarangnya, judulnya di mana, baru halaman berapa, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita gunakan fitur Word, kita harus cari dulu nama penulis pertama, nama penulis kedua, dan lain sebagainya. Itu harus. Jadi kita lihat dulu gimana cara perbedaan di dalam penggunaan Mendeley dan fitur Word. Kita masuk dulu. Oke, jadi ini saya stop sharing kembali. Saya ganti dulu tampilannya ke bagian sini. Oke. Nah, di sini ya. Jadi kalau misalnya kita gunakan namanya fitur Word, itu sebenarnya itu ada di bagian reference. Oke, reference ya. Ini saya ganti dulu ke bawah.
Oke, ada di bagian mana fitur reference. Oke, terus di mana insert citation. Ini yang fitur secara otomatis. Oke, meskipun bisa dibilang semi otomatis sebenarnya. Oke, baru apa? Kalau di sini belum ada, berarti kita gunakan namanya add new source. Nah, terus di sini apa? Kita memilih antara jurnal artikel, apakah buku, ataukah conference proceeding, atau website, atau mungkin dokumen lainnya. Dan saya ada dapat sebuah jurnal ya. Tadi ini untuk sebagai contoh aja. Bukan ini, beda cerita. Oke, saya ada dapat jurnal, tapi jurnal saya nggak tahu kemana. Lupa loh. Saya lupa pula. Insertnya di sini ya. Coba saya pastikan dulu. Ada jurnal saya pakai. Itu adalah jurnal saya sendiri aja. Oke. Oke, di sini dia. Nah, ini jurnal yang saya pakai. Nah, jurnal tersebut gimana cara kita masukkan dia ke dalam si buat tadi, semi otomatis. Jadi apa yang saya lakukan, yaitu saya masuk dulu, saya buka dulu tampilannya supaya dia kelihatan. Ini saya close dulu, karena kalau enggak nanti nggak bisa dibagi dua. Oke, kita masuk ke bagian ini, insert citation dan new source. Terus apa? Ini apa? Jurnal artikel kah atau proceeding? Nah, ini saya lakukannya itu di bagian proceeding. Jadi makanya dia adalah conference proceeding. Terus autornya. Kalau misalnya kalian nggak tahu nih, apakah mau tulis nama depan duluan, nama belakang duluan, tenang saja. Di sini ada tombol edit. Oke, jadi tombol edit ini langsung. Ada last, berarti nama belakang. Bukan pertama ya, beda. Baru first untuk nama pertama, baru kalau ada nama tengah, boleh tulis di sini. Contohnya di sini itu adalah nama saya sendiri, yaitu adalah Halim Aprianto. Dah, bisa langsung tekan enter atau bisa tekan klik juga sama. Baru berikutnya di sini adalah Pak Pahala Sirait. Oke, baru berikutnya itu adalah Pak Andri, di mana Pak Andri itu cuma satu karakter. Oke, kalau cuma satu karakter itu cuma hanya tulis di first, bukan di last. Beda cerita. Baru berikutnya itu ada Ibu Ulan Sri Lestari. Jadi adalah Lestari, Ulan, baru ada Sri. Baru berikutnya itu ada Ibu Mustika Ulina. Baru yang terakhir itu ada namanya Pak Frans Michael Sinaga. Oke, sudah ya. Jadi jelas di sini. Pak, nggak perlu tambahkan apa, Pak? Tambahkan email, misalnya contohnya itu kayak menambahkan gelarnya, nggak usah. Cuman hanya tulis namanya saja. Oke, karena itu biasanya jurnal sih nggak seperti itu aja. Nah, ternyata salah, Pak. Harusnya Pak Pahala Sirait duluan, Pak, baru nama Pak Aprianto, Pak. Boleh. Ganti berarti di sini. Oke, tinggal di up dan boleh. Oke, kalau sudah sesuai, oke kan. Terus apa judulnya? Oke, itu dia. Baru berikutnya tahun 2019, baru conference proceeding-nya, ini nggak salah dulu ICIC. Baru City-nya tuh dilakukan di dalam Yogyakarta. Saya agak sedikit lupa. Oke, sudah. Nah, ketika ini semua sudah, ya udah langsung tekan OK. Maka dia akan langsung menampilkan di bagian sini. Oke, maka dia akan langsung menampilkan di mana? Di sini. Jadi Pak, ini kan tribe AIII Pak. Ternyata untuk panduan dia harus gunakan Harvard Pak. Gimana caranya Pak? Tinggal ganti aja di sini dari IEEE pindah ke bagian Harvard. Oh Pak, ternyata saya lupa Pak. Bukan Harvard Pak, tapi ternyata gunakan APA Pak. Apa? Ya udah ganti aja langsung di sini. Tep. Nah, langsung berubah. Ya, kalau untuk yang banyak nama antara Harvard dengan apa itu hampir sama, tapi kalau untuk dua nama itu agak sedikit berbeda. Oke, jadi itu seperti itu. Jadi tinggal ganti aja di bagian sini kalau saya salah. Terus Pak, kalau misalnya kita membuat daftar pustakanya gimana Pak? Tenang saja, nanti di bagian akhir akan saya jelasin, karena belum sampai
daftar pustaka ya. Nanti kalau sampai daftar pustaka akan saya kasih tahu. Oke, ini cara yang pertama yang bisa kita lakukan dengan menggunakan namanya cara semi otomatis. Oke, semi otomatis. Cara berikutnya kita bisa juga dengan memanfaatkan apa? Yaitu fitur dari si Mendeley. Jadi di sini ada Mendeley yang sudah saya install. Pak, boleh nggak Pak saya minta instalasinya? Tenang saja, nanti akan saya kasih. Untuk papernya mungkin sebagai contoh nanti kalau misalnya kalian mau tes, pakai paper saya pun boleh. Kalau misalnya kalian mau baca-baca juga sekali nggak masalah. Biar nanti supaya kalian lebih paham penggunaannya, gimana cara penggunaan. Oke, jadi sini ada namanya Mendeley site. Jadi sini sebenarnya sudah ada satu paper yang semalam saya masukin, tapi saya lupa di mana lokasinya papernya. Nah ini dia, sudah ada. Gimana cara kita masukkannya? Nggak ada kayak tadi Pak, kan ada namanya tulis nama dan sebagainya. Nah di sini kita tulis, kita cari namanya Mendeley Reference Manager. Oke, agak sedikit lumayan lama. Ini tergantung sih dari kecepatan RAM kalian. Oke, di sini kan belum ada ya, belum ada yang tadi punya saya. Maka kita menggunakan namanya add new. Baru apa? File di dalam komputer atau di mana? Karena itu berada di dalam komputer, maka kita lakukan. Nantilah, saya baru start. Karena disuruh katanya restart, karena untuk perbaikan baru. Oke, saya masuk ke folder kita yang di sini. Oke, dia akan upload prosesnya. Oke, dia akan upload dan sudah langsung di sini. IEEE. Oke, kalau misalnya dia berhasil dan sesuai dengan aturannya, maka ketika kita lihat di bagian sini, ini belum masuk ya. Jadi kalau misalnya saya jalankan lagi, dia agak sedikit perlukan refresh kembali. Makanya otomatis ada baiknya sebelum kita tambahkan di dalam dasar masukan ini, terlebih dahulu yang kalian lakukan itu adalah kalian insert dulu satu persatu. Oke. Nah, setelah itu tambahkanlah di bagian sini. Kalau saya jalankan bahwa di sini baru insert citation. Nah, ini dia. Ini dia kadang-kadang terjadi di dalam Mendeley. Makanya apa? Kalau misalnya dia tidak sesuai dengan format di dalam si Mendeley, biasanya dia akan sedikit seperti ini. Oke, makanya kenapa kebanyakan kalau dari saya sendiri saya lebih prefer menggunakan semi otomatis. Kenapa? Ya emang agak sedikit kemarin perlu menulis lagi. Oke, karena kalau dia nggak sesuai, tapi kalau dia sesuai seperti ini akan lebih mudah. Yaitu salah satu contohnya saya gunakan yang ini. Yang kedua. Oke, ini contoh yang kedua dan ini sesuai, maka otomatis tampilan seperti ini. Langsung muncul. Jadi kita tidak perlu lagi menginsert namanya siapa dan lain sebagainya, nggak usah. Dan memang sedikit agak berbeda ya. Kalau misalnya di sini ada tanda koma, di sini nggak ada koma. Oke. Terus untuk pembagiannya Pak, gantinya gimana Pak? Bagian citation style. Kita ganti aja pakai IEEE. Oke, baru update citation style. Langsung terupdate. Pak, atas kok nggak terupdate Pak? Iya, karena tadi kan atas kita gunakan yang semi otomatis, yang langsung dari Word. Sedangkan yang bawah kita gunakan namanya fitur Mendeley. Oke, ini adalah cara pembuatan citasi yang baik. Jadi otomatis bagi kalian yang saat ini yang sudah mengikuti seminar ini, saya sangat mengharapkan kalian sudah boleh beralih ke sini. Oke, jangan lagi mengetikkan secara manual karena itu akan sangat beresiko ketika ada kesalahan. Oke, jadi mau 100 paper ya emang kalau tadi untuk bagian si yang semi otomatis dalam si Word agak susah ya. Tapi ya tidak ada salahnya sebagian kita juga memahami dulu pembuatannya. Oke, itu untuk di bagian citasi. Kita lanjut kembali ke modul kita. Oke, jadi tadi jelas ya. Jadi kalau misalnya itu ada namanya fitur Word dan fitur Mendeley. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya formatnya sesuai, otomatis kayak tadi, yang kedua tadi, akan sedikit lebih gampang. Tapi kalau tidak sesuai, bisa aja dengan gunakan cara yang tadi. Oke, kita lanjut kembali ke sini. Oke,
Sekarang kita akan masuk ke dalam pembuatan daftar isi. Nah, daftar isi ini juga merupakan yang tadi saya bilang. Bukalah, ditulis judul, nama halaman. Ya, kadang-kadang sih nggak masalah ya kan. Tapi kalau misalnya itu kejadiannya kita hapus, update nggak? Nggak. Dia nggak akan terupdate. Jadi gimana Pak supaya saya bisa buat daftar isi yang bisa dibilang otomatis Pak? Bukan semi otomatis kalau bisa Pak. Gimana caranya? Oke, karena saja kita akan buatnya. Oke. Nah, di mana kita sebelum kita langsung dulu, di dalam grafik ini ternyata itu adalah berisi judul setiap bab dan subbab yang dibuat beserta halaman. Ada yang disebut dengan kata pro, ada juga disebut dengan kata kontra. Maksudnya di pro ini adalah yang mendukung, yaitu adalah digunakan sebagai jalan pintas dan pengecekan isi kelengkapan isi bab. Oke, agak terjadi perulangan ya. Oke, pengecekan kelengkapan isi bab. Jadi ini isinya ini nggak usah. Oke, sekarang saya memperbaiki kalimat saya sendiri. Oke, pengecekan kelengkapan isi bab dan subbab yang dibuat. Sedangkan yang tidak begitu baik, yang menolak ya, memahami, dianggap tidak penting karena hanya sebagai tampilan saja. Daftar isi. Nggak usah lah, ngapain, cuma daftar isi aja. Tunggu dulu. Pahami dulu kembali gimana cara buatnya. Jangan kan selalu beranggap agak penting ini, nggak usah lah. Aduh, daftar isi saja pun. Tunggu dulu. Karena kadang-kadang daftar isi itu juga bisa digunakan si dosen pembimbing untuk mengecek kelengkapan apakah kata-kata yang penting, yang tadi seperti yang dijelaskan sama Pak Fahla, itu sudah dimasukkan atau belum. Jadi kalau daftar isi. Pak, tapi kalau kita buat sebuah karya ilmiah, contohnya kayak paper dan jurnal, itu biasanya nggak perlu daftar isi, Pak. Betul sekali. Betul sekali, itu nggak usah. Tapi kalau misalnya kalian membuat semua kayak contoh skripsi, membuat laporan, nah itu penting penggunaan namanya daftar isi. Oke? Jadi cara membuat daftar isi, pastikan kembali semua subbab dan bab sudah menggunakan heading. Jadi kita akan menerapkan namanya heading untuk di dalam pembuatan subbab dan babnya. Oke? Jadi saya stop sharing kembali. Saya balik lagi ke tampilan Word kita. Oke, saya share aja tampilannya cepat-cepat. Oke, kita masuk ke sini. Oke, jadi kita masuknya di mana? Di sini. Kembali ke home. Nah, di sini ada style-style. Biasanya kan nggak akan berpikir, style ini ngapain, ini cuma hanya gaya-gaya aja. Tunggu dulu. Ternyata style inilah dasar kita membuat daftar isi yang baik. Kok bisa, Pak? Iya, karena dasarnya dari sana. Oke, jadi kita buatnya ini dia. Jadi kita bisa ada heading 1. Contohnya kalau kita buat bab 1. Biasanya kalau bab 1 itu kita buat dalam bentuk heading. Biasanya daftar isi 1 itu pendahuluan. Oke, baru kita buat heading 1. Lupa, nggak sesuai loh Pak format yang ada Pak. Format yang ada itu Pak, dia harus pakai Times New Roman. Terus ukurannya itu Pak, kalau nggak salah 18 Pak. Terus Pak hurufnya itu harus bold Pak. Terus dia harus hitam Pak. Ya, oke, sudah ya. Kalau saya buat heading lagi, balik lagi. Jadi supaya dia aman, dia berubah sesuai dengan yang kita harapkan. Kita klik kanan pada bagian heading. Baru apa? Update heading 1. Maka otomatis ketika kita buat bab 2, kajian pustaka. Oke, tinggal kita blok dan kita gunakan heading. Selesai. Kita nggak perlu lagi membuat yang baru, cukup seperti ini. Oke, baru subbab pakai heading 2. Subbab berikutnya pakai heading terusnya. Jadi ini kalau di sini saya cuma hanya ada 2 heading aja. Heading 1 dengan heading 2. Oke, mungkin kalau misalnya bagi kalian yang lain mungkin mau pakai heading yang berikutnya boleh, nggak masalah. Oke, nah itu dia. Terus Pak, kalau misalnya kita buat daftar isi gimana Pak? Ketika kalian sudah buat ini, maka kalian sudah bisa membuat daftar isinya. Dengan cara di bagian reference kembali. Oke, jadi reference ini untuk pembuatan laporan itu sangat penting. Jadi kita masuk ke bagian table of content. Itu pilih yang bagian mana? Yang ini.
Ini dia daftar isi kalian. Jadi kan nggak perlu lagi di satu, di dua, dan lain sebagainya. Cukup, ini udah cukup. Oke. Jadi kalau misalnya ini ditulis daftar isi, maka apa? Ke sini, heading 1, stop, sudah. Pak, nggak bisa, Pak. Ya udah, nggak bisa, ya udah kita update lagi, pakai ini, dan sudah tambahkan. Kan daftar isi belum masuk ya. Kita lakukan update. The table, the content, you can insert the one the reference table. Oh iya, kita nggak bisa lihat. Oke lah, kita blok dulu. Baru kita back lagi ke reference, baru di sini update table. Entire table. Dia langsung masuk. Daftar isi belum ya? Oke lah, kalau gitu mungkin daftar isinya nggak boleh. Jadi gini kita hapus saja, kita buat daftar isi di depan. Oke, jangan di dalam. Jadi di sini kita buat heading kembali. Daftar isi. Satu, update table. Muncullah si daftar isi. Jadi inilah teknik yang kita gunakan untuk membuat apa? Semua caranya di dalam pembuatan secara otomatis. Oke, jadi sampai saat ini ketika ini sudah saya jelasin, maka saya sudah berharap daftar isi yang kalian buat itu bukanlah sebuah dengan tulisan saja, contohnya seperti ini. Oh belum ya, ini pakai yang biasa, paragraf normal. Oke. Bab, bab 3. Metode penelitian. Udah cukup nggak ya? Cukup kayaknya dia. Belum sampai ujung. Up, 2 kayaknya. Oh enggak, tadi kayaknya sama 3. Ya udah lama 3. Oke, jangan seperti ini. Ini saya tidak mau. Saya maunya adalah seperti ini. Jadi tanpa perlu lagi kalian memikirkan itu halaman keberapa, dia sudah membantu kita di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, kita lanjut kembali ke modul kita. Jadi ini Thomas ini adalah tujuannya adalah supaya kalian bukan lagi membuatnya itu adalah hanya seperti ketik aja, jangan. Jadi gunakanlah sebaik mungkin. Oke, kita lanjut kembali ke berikutnya. Jadi ini sedikit ya, ini saya akan menjelaskan ada namanya strukturisasi di dalam pembuatan bab. Tetapi ini akan saya lebih kepada pembuatan bab yang ada di dalam pembuatan skripsi sebenarnya. Oke, dimana di dalam skripsi itu pastinya ada kata latar belakang. Kalau misalnya di dalam karya ilmiah itu ada namanya pendahuluan, dan itu cuma kalau bab 1 itu digabung semua. Oke, nanti mungkin akan saya sedikit menjelaskannya seperti itu supaya nanti kan akan lebih sedikit, oh ternyata seperti ini ya yang disebut dengan kata pembuatan jurnal. Oke, kita masuk dulu. Di dalam sini ada namanya latar belakang. Oke, jadi mungkin agak sedikit susah. Ya, ini akan saya perbesar dulu. Oke, ada namanya latar belakang, baru ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat, batasan masalah, dan metode penelitian. Baru ada juga berikutnya itu adalah bab 2, daftar kata-kata. Jadi di sini bab 2 ini saya nggak akan bilang harus ada ini enggak. Itu karena bab 2 itu disesuaikan dari bab 1. Oke, dari bab 1. Makanya tadi seperti Bapak bilang itu ada kata penting. Itu semua harus kita jelasin. Kenapa? Karena kadang-kadang orang nggak tahu nih apa yang kita bilang, nggak tahu juga apa yang kita tuliskan. Jadi supaya semua itu aman, kita perlu menjelaskan kembali di bagian daftar kata-kata. Contohnya kayak tadi, pengolahan citra. Ada yang tahu yang di sini pengolahan citra itu apa? Atau mungkin saya bisa bertanya dulu kepada apa ya? Kepada Sabrina. Gimana Sabrina? Apakah Sabrina tahu sendiri yang disebut data pengolahan citra itu seperti apa? Boleh diulangin, Pak? Oke. Maksudnya di sini adalah pengolahan citra itu seperti apa maksudnya? Pengolahan citra itu pengolahan gambar ya, Pak? Oke, pengolahan gambar ya. Nah, itu Ya, dia. pixel. Berhubungan Oke, dengan kayak perhitungan pixel gitu, Pak. oh iya, itu dia. Nah, itu dia. Jadi ketika saya berbicara itu, ketika kalian melihat pengolahan citra itu adalah pengolahan gambar. Kayaknya seperti itu. Ya itulah. Citra itu apa?
Citra itu adalah bujur sangkar, pastinya memiliki warna, ada juga nggak memiliki warna, terus memiliki ukuran bermega-mega atau mungkin juga kilobyte, ya kan? Nah, itu dia. Jadi, jangan kalian buat pembaca seperti itu. Jangan. Maka itu semua kita tambahkan di mana? Bab 2. Jadi ada kata-kata yang termasuk ke dalam judul, itu sebaiknya tulis di dalam bagian bab 2. Oke. Baru kita masuk ke bagian bab 3. Di mana 3 ini adalah namanya analisis dan perancangan. Oke. Itu dia, cuma hanya 2 itu aja, analisis dan perancangan. Tapi nanti akan kita jelasin lagi, kira-kira yang bagian dalamnya itu seperti apa. Baru kalau bab 4, itu lebih kepada hasil dan pembahasan. Dan kalau misalnya di dalam struktur, di dalam karya ilmiah, itu lebih kepada cuma hanya hasil saja. Meskipun hanya ditulis sebagai hasil saja, saya sedikit akan mengambil tadi yang dikatakan Pak Pahala, ada namanya cuma hanya gambar. Gambar terus nggak ada pengertiannya. Oke. Kenapa? Karena cuma tulisnya hasil. Nggak ditulisnya pembahasan. Nggak boleh sebenarnya seperti itu. Kita nggak boleh memikirkan orang, nggak boleh memberikan orang hanya gambar saja. Kita kasih tahu, ini gambar. Terus, ini gambar, ya udah gambar. Terus gambar ini apa? Coba kamu pandang sendiri. Oh, gambar ini ada seorang wanita lagi duduk pakai topi, terus dia digambar dalam bentuk candid, terus dari candid dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya kita nggak boleh. Kenapa? Kita harus menjelaskan kembali dari gambar tersebut itu apa yang ingin kita sampaikan, bukanlah orang lain. Oke. Jadi mungkin ini sedikit saya merujuk kepada mungkin ada apa ya, ada kalau di dalam Instagram itu ada namanya jasa penulisan caption. Oke. Ya, emang sih kadang-kadang orang ketika dia dikasih gambar, dia membuat caption, dia agak sedikit susah untuk menuliskan captionnya dengan kata-kata yang indah. Oke. Tapi sebenarnya di sini bukanlah maksud tujuan yang kita harus membuat seperti indah, tapi apa? Kita menjelaskan apa yang ingin kita jelasin kepada orang. Jangan membuat orang itu bertanya-tanya. Ini orang ini share foto. Kenapa dia share foto? Gak ada gunanya. Gak usah lagi. Jangan seperti itu. Oke? Nah, bab 5 itu biasanya itu adalah conclusion atau kesimpulan dan juga adalah saran. Di saran inilah yang biasanya tadi saya bilang ada kata future research. Yaitu biasanya itu bagian saran. Biasanya dia akan menjelaskan kembali kira-kira apa yang akan dilakukan atau mungkin penelitian yang tidak dilakukan di dalam penelitian dia saat ini. Oke, itu dia di bagian saran. Oke, jadi ini adalah strukturisasi di dalam sebuah karya ilmiah atau mungkin juga bisa dikatakan sebagai strukturisasi di dalam sebuah pembuatan skripsi ataupun laporan-laporan lainnya. Pak, tapi kan Pak, kalau misalnya di dalam pembuatan laporan lainnya Pak, itu nggak ada yang kata analisis dan perancangan Pak, itu lebih kepada pelaksanaan. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat ke dalam sana, itu bisa juga hampir sama ke dalam tahapan-tahapannya. Yang penting apa? Kita menjelaskan sesuai dengan panduan. Makanya kembali saya merujuk kepada panduan kembali. Oke, kita masuk dulu ke bagian pembahasannya satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, bab 1. Jadi biasanya bab 1 ini terdiri atas 3 sampai 4 paragraf. Oke, 3 sampai 4 paragraf. Tapi kadang-kadang orang nggak tahu nih. Hanya tulis udahlah bab 1, yang penting adalah bab 1 saya lah ya. Ya udah saya tulis ini. Mereka nggak sesuai, ya kadang-kadang di dalam penulisan dalam bab 1 itu harus minimal ada mengandung bagian-bagian tertentu. Pada paragraf pertama, itu biasanya kita menjelaskan apa? Permasalahan. Dan sekedar menjelaskan topik yang kita jelaskan. Jadi contohnya kalau misalnya saya lebih kepada pengolahan citra tadi,
Oke, mohon maaf. Ternyata di sini tiba-tiba mati lampu, jadi WiFi saya tiba-tiba menghilang. Maka kenapa tiba-tiba saya menghilang tadi, ya kan? Menghilang sejenak. Tiba-tiba Bapak ini bermain sulap. Bukan. Emang mati lampu di sini, jadi mohon maaf karena itu terjadi. Oke, kita lanjut kembali ya. Oke, di sini saya akan share ulang dulu supaya kalian bisa lihat kembali. Tadi kita udah bahas sampai di bagian permasalahan di bagian latar belakangnya. Kita masuk dulu ke bagian latar belakang. Oke, latar belakang. Oke, yep. Banyak sekali gangguan di sini, jadi mohon maaf kalau ada suara-suara yang sedikit lumayan mantap sekali ya. Oke, kita lanjut kembali ke sini. Oke, tadi kita bahas di bagian latar belakang. Di mana di latar belakang ini, ternyata kalau kita bisa bilang itu adalah ada beberapa bagian yang bisa bilang bagian yang penting ya. Penting itu kita lakukan. Yaitu adalah mulai dari prosesnya, gimana cara dilakukannya. Nah, itu penting. Jadi ada penjelasan itu adalah benar singkat secara topiknya. Jadi kita akan menjelaskan namanya topiknya. Yaitu apa? Topiknya itu dijelasin seperti apa. Itu yang kita penting. Baru berikutnya itu adalah paragraf 1. Itu juga dijelasin itu adalah berupa permasalahan. Kira-kira alasannya kita membuat ini itu apa? Masalahnya seperti apa? Oke. Sedangkan kalau kita masuk ke dalam bagian paragraf kedua, itu adalah kita menjelaskan penjelasan terkait dengan penelitian terdahulu. Di mana itu adalah kita sudah melihat beberapa paper. Oke, paper-paper yang tadi kita sudah baca, itu kita tulis di bagian sini. Tapi ingat, kita menjelaskannya itu dalam bentuk paraphrase. Ya, paraphrase. Jadi kita bentuknya itu adalah kita ingin menjelaskannya dengan cara bahasa kita sendiri. Oke. Baru yang keempat atau juga ketiga, itu bisa kita adalah berupa solusi di dalam ditawarkan di dalam kesimpulan. Oke. Ini adalah berupa solusi yang kita tawarkan, kira-kira seperti apa solusinya. Oke. Nah, untuk bagian rumusan masalah, itu bisa kita menjelaskan secara singkat masalah yang dihadapi pada bagian latar belakang. Tidak berupa kalimat tanya. Contohnya itu adalah bagaimana memperbaiki kualitas citra. Itu pertanyaan, nggak boleh. Sebenarnya adalah permasalahan itu adalah memperbaiki kualitas citra. Oke, jadi permasalahan di sini adalah citra kabur menyebabkan citra sulit untuk dikenali. Itu permasalahan. Jadi itu yang sebenarnya kita tulis di mana? Di bagian rumusan masalah. Oke. Oke, sedikit mungkin nanti kayaknya akan terjadi nanti adalah seingat saya laptop saya nggak gitu baik, jadi nanti mungkin akan saya gunakan satu lagi perangkat saya untuk supaya lebih aman. Soalnya laptop saya ini agak sedikit kurang baik di dalam baterainya, jadi mohon maaf. Nanti kalau misalnya ada sedikit tiba-tiba menghilang sayanya. Oke, sini saya pastikan dulu supaya lebih aman. Nanti ini ada link ya, link drive Google Drive yang tadi saya janjikan di awal. Akan saya bagikan kalian supaya nanti kalian bisa gunakannya untuk apa? Untuk sekalian belajar-belajar atau mungkin untuk sekalian memahami kembali dari materi yang saya share tadi. Oke. Oke, kita lanjut kembali ke sini. Oke. Jadi kita masuk ke bagian tujuan dan manfaat. Nah, mungkin sebagian dari kalian kan merasa tujuan dengan manfaat sama loh, Pak. Nggak ada bedanya loh, Pak. Kenapa harus dibedakan? Oke, ternyata tujuannya di sini adalah kalau kita bilang tujuan dengan manfaat itu adalah memiliki makna yang berbeda. Jadi adalah kalau kita bilang masuk ke dalam namanya tujuan, jadi kalau kita masuk ke dalam namanya tujuan, itu lebih kepada apa? Lebih kepada itu adalah lebih kepada apa yang ingin kita lakukan sebelum proses tersebut terjadi. Oke, apa yang ingin kita lakukan sebelum proses tersebut itu terjadi. Itu namanya tujuan. Sedangkan kalau manfaat, itu adalah lebih kepada apa? Lebih kepada ketika hasil ini sudah ada.
apa manfaatnya bagi orang lain. Jadi kalau kita bilang tujuan itu lebih kepada apa? Lebih kepada sebelum, sedangkan manfaat itu lebih kepada sesudah. Oke, sesudah penelitian ini selesai. Apa manfaatnya bagi orang lain? Tujuannya apa? Ketika kita ingin menyelesaikan masalah tersebut, gimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Tujuannya gimana? Itu semua kita jelaskan di bagian sini. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya, di bagian batasan masalah. Lebih pada batas atau cakupan penelitian yang kita lakukan. Jadi maksudnya ini apa? Kita menjelaskan kembali proses tersebut itu adalah dalam bentuk cakupannya agak sedikit kurang lebih, tujuannya jangan terlalu melebar. Kadang-kadang kenapa? Iya, kalau kita melebar, penelitian kita akan menjadi tidak siap-siap. Kita tidak akan siap-siap. Jadi supaya lebih aman, maka pastikan kembali ketika kalian ingin lakukan, yaitu apa? Pahami kembali. Oke, baru berikutnya itu adalah dapat berupa masukan apa saja ke dalam sistem dan gimana keluaran diharapkan. Jadi kalau misalnya kita kan TI ya, TI itu adalah membuat sebuah aplikasi. Jadi ketika kita juga harus perhatikan kira-kira inputan yang diberikan ke dalam sistem itu seperti apa. Kalau misalnya tadi saya sebuah adalah kembali ke dalam sebuah citra, berarti saya harus tahu format dalam sebuah citra yang saya masukkan ke dalam sistem saya itu format apa? Apakah JPG, PNG, atau mungkin BMP. Banyak sekali kan format citra. Jadi kita harus spesifikasikan. Oke. Baru yang berikutnya, kalau misalnya kita masuk lagi ke dalam keluaran, kita juga harus tahu keluarnya ini hasilnya itu dalam bentuk apa. Apakah itu dalam bentuk sebuah teks atau lain sebagainya. Itu juga harus kita pertimbangkan kembali. Jangan aja sampai salah. Oke. Baru yang terakhir itu adalah metode penelitian. Itu biasanya itu adalah berisi tahapan-tahapan yang dibuat sesuai dengan panduan yang dibuat. Biasanya tahapan ini di dalam penulisan karya ilmiah atau paper atau jurnal itu kita tidak lagi menuliskan ini. Kenapa? Karena itu bisanya adalah sudah dijelasin di bagian bab 3. Makanya kalau kita bilang dalam paper itu nggak ada lagi, dalam bab 1 itu nggak ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi apa? Langsung semua digabung jadi satu. Oke, jadi tujuannya untuk di dalam paper itu makanya supaya dia buat jadi lebih singkat. Berarti apa? Digabung kembali menjadi satu supaya lebih jelas. Oke, makanya tahapan ini sesuai dengan kembali dengan metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita bilang banyak sekali metode perangkat lunak yang digunakan. Itu ada kayak waterfall, baru ada agile, ada RAD, ada prototype, dan lain sebagainya. Oke, dan dikarenakan saya tahu ini waktunya nggak terlalu banyak ya, jadi saya nggak akan jelaskan itu waterfall itu kayak gimana prosesnya, agile itu gimana, RAD itu gimana, prototype itu gimana. Karena tujuannya dari saya ini adalah ingin hanya menjelaskan tips dan trik yang ingin dilakukan di dalam pembuatan karya ilmiah. Oke, kita masuk kembali ke bagian bab 2. Nah, bab 2 ini mungkin harus kalian perhatikan kembali. Di dalam pembuatan bab 2, kita harus apa? Menjelaskan. Pertama mengenai objek. Tadi objek saya itu adalah citra. Berarti saya harus kasih tahu dulu. Citra itu yang seperti apa? Pengolahan citra itu seperti apa? Perbaikan kualitas citra itu seperti apa? Nah, itu harus saya jelasin. Tujuannya apa? Supaya tadi, si Sabrina tadi ketika saya tanyakan, dia nggak tahu ketika dia baca, oh ternyata seperti ini. Oh ternyata seperti ini. Jadi tujuannya apa? Dia ingin membantu kepada yang lainnya supaya lebih memahami prosesnya. Oke. Ternyata PLN lagi baik sama saya, tadi mati, sekarang udah hidup jadi lumayan. Jadi aman. Kalau enggak tadi saya udah pusing. Kenapa? Soalnya baterai saya sudah shock, jadi agak sedikit susah. Mohon maaf. Oke, kita lanjut lagi kembali. Oke. Nah, untuk di dalam penyusunan dalam bab 2, biasanya kita dilakukan secara umum ke khusus. Umum ke khusus. Maksudnya ini apa? Maksudnya seperti ini. Ketika kita menjelaskan di bagian bab 2, pertanyaan saya, apakah kita perlu terlebih dahulu kita menjelaskan format citra, baru kita menjelaskan citra? Oke, coba ini saya tanyakan dulu mungkin kepada moderator kita kembali, kepada Sabrina ya mungkin ya. Oke, yaitu kalau misalnya dari Sabrina, menurut Sabrina sendiri, ketika kita menjelaskan di bab 2, apakah kita lebih bagus kita menjelaskan format citra dulu, baru kita jelaskan citra, atau sebaliknya?
Sebaliknya, Pak, menurut saya. Sebaliknya ya, berarti citra duluan baru format citra ya? Iya, betul. Oke, sip. Terima kasih. Oke. Pak, benar nggak Pak di bahasa beda? Ternyata benar. Yaitu apa? Kita ketika ada kata format citra, kan ada kata citra aja di sana. Kan nggak kasih tahu orang, kan cuma langsung bilang format. Woi, tapi kamu bilang format citra. Citranya apa? Ya, itulah citra. Nanti dah aja tuh di bawah kok, di bawah tuh nanti ada kok. Nggak boleh seperti itu. Kita harus kasih tahu dulu. Basic-nya dulu. Umumnya dulu. Baru kita nanti jelaskan lebih kepada khususnya atau jenis-jenisnya. Karena ada banyak lagi. Jenis citra, format citra. Nah, itu banyak sekali. Maka kita harus cari tahu dulu, kasih tahu dulu orang, citra itu apa, baru kita jelasin. Baru masuk apa? Pengolahan citra. Baru muncul lagi pertanyaan, Pak, perbaikan kualitas citra dulu atau pengolahan citra? Ternyata kalau misalnya kita lihat kembali dari susunan, ternyata pengolahan citra dulu baru perbaikan kualitas citra. Kenapa? Karena perbaikan kualitas citra itu merupakan bagian dari pengolahan citra. Jadi otomatis kita harus jelaskan dulu pengolahan citra, baru jelaskan apa? Perbaikan kualitas citra. Seperti inilah susunan yang diharapkan. Tujuannya apa? Supaya pembaca itu tidak lagi berpindah-pindah tempat. Tadi kayaknya di depan. Bukan di depan, di belakang. Oh, di depan tadi. Nah, itu dia yang diharapkan. Tujuannya kita membuat pembaca bukan lagi kebingungan, memikirkan di mana lokasinya. Jadi supaya seperti itu. Oke. Nah, ini dia. Jadi kurang lebih banyak sekali yang dijelasin. Terus ini juga harus ada satu lagi poin yang penting yang ingin saya jelasin, itu adalah hindarilah penggunaan referensi dari website. Dan biasanya website yang tidak diperbolehkan itu adalah berupa blogspot. Kayak nggak tahu ini saya salah tulis atau enggak, moga-moga aman. Baru ada WordPress, baru ada Wikipedia. Pak, Wikipedia Pak, biasanya pengetahuan saya bisa ada semua. Iya, ya Wikipedia di sini kenapa nggak diperbolehin? Karena kenapa? Referensi orang yang menulis itu bukanlah dari satu orang, tapi banyak sekali orang. Dan kita nggak tahu apakah orang tersebut itu emang benar-benar melakukan penelitian atau hanya sekedar menulis. Jadi kita harus tahu, kadang-kadang kalau bisa ada baiknya, kita bukan melihat dari tampilan Wikipedia-nya, tapi bagian bawahnya. Karena bagian bawah itu ada tuliskan referensinya, di mana kata tersebut didapatkan. Itu baru boleh. Kita bukan lagi melihat dari Wikipedia-nya langsung, tapi apa dari bawahnya. Karena dari bawah itulah referensinya mereka biasa dapatkan. Oke, jadi gunakan referensi dari buku, dari website, atau paper yang up to date. Up to date ini maksudnya itu apa? Terbaru. Oke. Tuh, Pak, maksudnya ini gimana, Pak? Maksudnya di sini adalah terbaru di sini adalah kalau bisa 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Pak, saya ada dapat nih, Pak, buku, Pak. Tapi bukunya 10 tahun lalu, boleh nggak? Papernya juga, Pak, 10 tahun lalu, Pak. Boleh nggak, Pak? Bukan sebenarnya nggak boleh. Cuman permasalahannya itu kalau misalkan dapat papernya 10 tahun lalu, permasalahan tersebut itu bisa jadi itu sudah usang. Itu sudah diselesaikan oleh banyak sekali orang. Dan tidak lagi terupdate. Makanya kenapa biasanya kalau kita melihat di bagian daftar pustaka, kita harus memastikan bahwasanya yang ditulis itu adalah merupakan permasalahan yang emang lagi trending saat ini. Contohnya kalau kita bilang trending saat ini apa? Yaitu adalah permasalahan mengenai namanya hoax. Karena banyak sekali hoax yang terjadi di sini. Jadi kita pastikan kembali, gimana cara kita bisa membedakan antara hoax yang bukan hoax dengan yang hoax. Itu gimana? Itu masih dalam bentuk penelitian. Oke, mana tahu bagi kalian yang belum mengambil judul TA, bolehlah baca-baca ke sana, mana tahu dapat, oh kayaknya bisa dengan cara ini, boleh jadikan seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian bab 3. Di bagian bab 3 itu biasanya tuh ada membahas namanya analisis dan perancangan. Analisis di sini itu biasanya kita membahas itu adalah dalam bentuk adalah prosesnya. Di mana ada proses di sini itu lebih kepada apa? Tahapan metodenya. Jadi misalnya, contohnya kalau tadi judul saya menggunakan namanya adaptive Fuji filter. Maka kenapa? Kan harus tuliskan tahapan-tahapan sampai itu diselesaikan dengan menggunakan adaptive Fuji filter. Tujuannya apa? Supaya kita jelas bahwasanya permasalahan ini telah selesai.
dengan gunakan tahapan-tahapan ini. Oke. Nah, terus apakah cuma hanya analisis proses? Enggak. Kita juga menjelaskan analisis objek, baru kebutuhan. Ya, biasanya itu ada fungsional dan non-fungsional ya. Ada use case dengan pieces. Tapi kalau saya kembali kepada bagian jurnal, biasanya kalau di jurnal itu lebih kepada cuma hanya tahapan-tahapan yang kalian jelasin, tetapi ya tidak begitu detail. Kenapa? Kalau biasa jurnal itu kan nggak sampai paling maksimal itu cuma hanya paling maksimal ya, itu cuma hanya 14 halaman. 12 atau 14. Ada sampai juga 10, ada juga 8. Nah, Pak, kalau misalkan Pak, batas maksimalnya itu cuma 10, Pak. Saya buatnya 12, Pak. Boleh nggak, Pak? Boleh. Minta uang. Kenapa? Harus membayar lebih. Jadi, kenapa? Karena dia sudah porsikan bahwa saya untuk satu seorang peneliti, itu batasnya di sini. Kalau kurang, Pak, kalau tadi lebih kan bayar, Pak. Kurang berarti nggak usah dong. Bayar juga. Kenapa? Jadi berkurang. Oke, jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Pastikan kembali ukurannya tepat sesuai dengan yang diaturkan. Oke, jadi kalau misalnya di dalam jurnal itu kita tulisnya itu adalah kembali kepada tahapan-tahapan yang kita lakukan. Seperti apa? Oke, kita lanjut kembali ke bagian bab 4. Nah, di bab 4 ini tadi yang mungkin sedikit dijelasin sama Pak Pahala itu mengenai apa? Hasil. Biasanya kalau kita hasil itu kita dalam bentuk tabel. Oke. Nggak etis dong, kan cuma hanya kasih tahu tabel, terus tabelnya ini hanya tulis angka-angka, terus apa? Ya udah itu hasilnya kok. Iya betul, ini tadi ini saya jalankan di program, ini hasilnya. Iya, tapi ada baiknya kan jelaskan analisis. Karena ingat kita bukan cuma hanya seperti kayak anak SD, kayak anak SMP, tapi kita apa? Kita sudah kuliah. Harusnya apa, kita dari tabel tersebut kita jelasin dulu apa yang ingin kita proseskan, apa yang ingin kita hasilkan. Baru nanti dari sana akan sedikit gampang kita menariknya ke mana? Kesimpulan. Oke, dan itu biasanya dalam bentuk pembahasan. Oke, dan karena kita sudah bahas tadi ada hasil, ada pembahasan, maka kita masuk ke dalam bagian terakhir, kesimpulan. Nah, kesimpulan ini itu harus merujuk ke mana? Ke pembahasan. Jadi makanya kalau kita bilang bab 1, 2, 3, 4, 5 ini saling berhubungan. Nggak boleh hilang satu persatu. Makanya kita harus sesuai dengan aturannya. Ke sini, baru ke sini, baru ke sini, baru ke sini. Tujuannya apa? Jelas. Ada aturannya. Oke. Dan kesimpulan ini biasanya kita bisa juga dalam bentuk angka, yaitu angka ini itu cuma lebih membuat itu menjadi lebih kayak valid argumen yang kita berikan supaya tidak disanggah orang lain. Cuma bilang bagus. Karena kalau kita cuma hanya tulis kata bagus, kita nggak tahu nih bagus yang kita sebut dengan bagus itu menurut kita, dengan menurut orang itu bagus itu betul nggak? Nggak. Jadi kalau bisa dalam bentuk angka yang kita jelasin itu berapa persen bagus. Itu yang perlu. Dan tadi saran itu adalah kekurangan atau mungkin keterbatasan yang tidak bisa kita lakukan, maka kita perlu tulisnya di sana. Contohnya itu bisa kita kombinasikan antara si metode ini dengan metode ini. Karena kenapa? Setelah kita teliti di dalam metode kita, ternyata tidak ada namanya proses ini. Maka kita perlu tambahkan metode lainnya untuk menjalankan proses tersebut. Seperti itu yang diharapkan. Oke. Nah, yang terakhir, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu adalah ke bagian daftar pustaka. Tadi kan saya bilang kan, saya nggak akan bahas dulu ini, gimana cara buat daftar pustaka, ya kan? Silakan saya masuk. Oke, saya balik lagi kembali ke dalam Word kita tadi. Saya stop dulu sharing, baru saya balik ke sini. Ini dia. Ini tadi kita udah nih, daftar pustaka kita ya kan. Nah, tadi kalau misalnya kalian lakukan itu yang semi otomatis. Semi otomatis. Maka kalian lakukan gimana? Di bagian bibliografi. Klik. Terus di sini ada banyak nih. Nah, pilih yang mana? Ya biasa saya pilih itu saya gunakan namanya reference. Ya tinggal tulis reference, maka dia otomatis langsung muncullah si reference di sini.
Dan ini disesuaikan kembali. Apakah kalian gunakan namanya apa? Harvard? Atau kalian gunakan IEEE? Jadi yang angka tadi itu tidak perlu lagi kan update, ganti lagi angkanya, nggak usah. Jadi semua sudah otomatis. Oke? Tapi kalau misalnya tadi Mendeley, gimana caranya? Yaitu dengan caranya di sini. Oke, ini saya close dulu. Di Mendeley-nya lagi proses. Nah, di sini ada namanya bagian ini, insert bibliography. Sama. Oke, jadi insert bibliography, continue. Maka juga sama. Muncul di sini. Jadi kita tidak perlu lagi menulis satu sampai terusnya, nggak usah. Di sini sudah ada. Oke, Pak, ternyata Pak, salah lupa. Harusnya dia itu ada Harvard, Pak. Ya udah ganti aja ke Harvard. Nggak tahu di sini ada Harvard ya? Ya ada sih, saya lupa di sini. Nama Harvard, oh jadi update. Tetap langsung. Nggak usah kita ganti, langsung kok. Jadi otomatis kan akan sedikit lebih mudah ketimbang kalian tulis satu persatu. Oke. Oke, itu saja sih yang bisa saya jelasin di dalam materi saya ini. Namun di sini ada slide terakhir sih sebenarnya. Ada slide terakhir, jadi saya sebutkan aja, tampilkan slide terakhir. Yaitu adalah ambil dari code. Dan ini code bukan punya saya, tapi code ini saya ambil dari punya orang lain. Yaitu apa code-nya? Ini dia. Menulis artikel ini ya, bukanlah bakat. Oke, bukanlah bakat dari siapapun. Dari lahir bukan. Tapi itu merupakan skill yang harus dilatih. Jadi kita harus melatih kembali cara penulisan yang baik itu seperti apa supaya tujuannya hasilnya akhir itu sesuai dengan yang kita harapkan. Itu saja dari saya. Jika ada yang mau tanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Saya berikan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Pak buat penyampaian materinya. Seru banget nih loh Pak. Apalagi kan kami ini banyak nih yang semester 7 kan lagi nyusun TA dan akan menyusun TA. Tips dan triknya lumayan membantu sih. Jadi teman-teman buat yang masih belum paham atau ada yang terskip boleh ditanyakan langsung dengan cara ketik hashtag #tanyabit spasi pertanyaan kalian ya. Jadi gini Pak, sebelum kita sambil kita nunggu pertanyaan dari teman-teman, aku mau bertanya sedikit ini Pak. Ada satu pertanyaan. Kan tadi kan di awal Bapak ada bilang kalau misalnya kita harus belajar bahasa Inggris. Iya, terus? Maaf ya Pak, ada kereta api lewat barusan. Oke. Oh iya. Jadi gimana nih Pak? Bagi saya pribadi kan belum terlalu fasih dalam berbahasa Inggris gitu kan, masih bisanya kata per kata gitu. Ada nggak situs atau aplikasi terjemahan yang akurat untuk kita bisa menerjemahkan artikel-artikel atau jurnal dari luar negeri, Pak? Itu sih Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Oke, mantap sih ya kan. Karena emang dari saya kan saya bilang harus bisa bahasa Inggris. Oke, ya mantap sekali pertanyaannya ya. Oke, jadi pertanyaan itu apa? Ada nggak Pak? Sebenarnya ada, tapi saya lupa namanya. Yang saya gunakan itu cuma hanya satu sih sebenarnya, Mbak Google, yaitu Google Translate. Lupa, tapi Google Translate itu kata-katanya aneh-aneh loh Pak, betul sekali Pak. Kadang-kadang saya maunya ini Pak, munculnya ini loh Pak. Iya betul. Saya sendiri pun merasakan, bukan kalian aja, saya sendiri juga. Oke. Tetapi dari Google Translate tersebut saya juga belajar pembenaran kata. Jadi biasanya itu saya membandingkan kembali kata-kata yang ada. Biasanya kan kalau dari Google Translate ya, contohnya kalau misalnya ini saya share, ini saya share kembali, terus saya tadi ke sini. Oke. Ini bahasa Indonesia yang saya terjemahkan dalam bahasa Inggris, speak politely. Nah, ternyata di sini adalah ada pilihan lain. Oke. Nah, ini karena cuma hanya langsung jadi gini. Biasanya tuh ada pilihan dalam bentuk kata-kata dan itu biasanya kita bisa gunakan. Biasanya dan ini yaitu
ya gimana caranya saya bisa belajar bahasa Inggris? Sebenarnya kalau bisa dibilang, apakah bahasa Inggris Bapak ini sudah kayak orang Amerika sana, Pak? Enggak. Saya belum bisa bilang seperti itu. Karena saya sendiri itu masih kadang-kadang ada ya kata-kata yang kurang saya mengerti. Dan itu biasanya itu saya terjemahkan itu per kata-kata sih. Sama seperti yang Sabrina lakukan, yaitu apa? Yang penting satu, rajin belajar, rajin baca. Karena kita nggak akan bisa langsung sampai ke tujuan apabila tanpa ada namanya usaha, pasti itu adalah step by step. Jadi pahami dulu kira-kira ketika ini untuk berbicara kira-kira ada nggak ya bahasa yang cocok. Untuk bicara, oh ternyata ada speak, ada talk, ada converse. Terus kita bandingkan lagi kembali. Kira-kira untuk speak dengan talk lebih mana ya? Dari baca, oh ternyata di paper yang bisa saya baca, ternyata lebih kepada penggunaan speak. Kalau talk itu kayaknya agak takotok, jadi agak track, ya kan? Nggak boleh ya, itu sponsor. Oke. Jadi apa? Jadi kita harus pastikan kembali ya, itu tujuannya apakah sesuai dengan kita harapkan atau tidak. Jadi biasanya sih saya gunakan ini sih. Mbak Google is the best bagi saya. Oke, itu aja jawaban untuk dari si Sabrina. Oke, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan kedua lagi Pak dari saya Pak. Oke, silakan. Untuk margin. Margin dalam pembuatan skripsi itu kan dari peraturan panduan dari kampus kita ya Pak. Itu kan dia marginnya untuk atasnya 3, bawahnya 2, kirinya 3, kanannya 2. Itu kira-kira format seperti itu secara umum atau hanya dari kampus kita aja Pak? Format marginnya. Oke, sip. Nah, biasanya ini tergantung sih dari kampus-kampus tertentu. Biasanya ada kampus lainnya itu juga menggunakan namanya formasi 4433. 4333. Macam kayak sepak bola ya kan, 433 ya kan. Bayang enggak? 4333. Oke, biasanya seperti itu. Tujuannya apa itu? Karena dia akan memikirkan kembali ya, ketika nanti dia cetak, dia akan dalam bentuk sebuah buku, dia pastikan clippingnya itu pas nggak di tempat. Maka kalau misalnya itu udah sesuai dengan ukuran, biasanya dia akan kembali dipastikan kembali, oh ternyata ukurannya udah sesuai, harusnya ini 3 cm, ini 4 cm, tujuannya supaya apa? Kata yang ditulis itu tidak tertutupi halaman sebelumnya. Itu biasanya itu udah sesuai sih dengan aturan kampus masing-masing. Itu bukanlah sebuah ketentuan dari kampus lain itu harus gini-gini juga. Biasanya kampus lain ada juga gunakan 2222, ada juga gunakan 4333 mau salah. Nah, itu dia seperti itu. Oke, berarti margin itu gunanya untuk apa ya Pak? Pas pada saat mencetaknya itu ya Pak? Jadi pada saat di bagian menyatukannya itu kan kita misalnya kayak skripsi itu kan bakal jadi buku gitu kan Pak, biar nggak ketutupan tulisannya. Oke. Jadi udah ada pertanyaan nih Pak, saya lihat. Mungkin kakak-kakak panitia boleh share screen untuk slide pertanyaannya. Oh, oke. Sebelum kita ke pertanyaan, teman-teman boleh isi link presensi kita ya dengan cara scan barcode ini atau melalui website dengan ketik bit.ly feedback webinar 20 November. Nah, jadi buat teman-teman nanti yang sudah mengisi link presensi akan kita berikan sertifikat. Mungkin kakak-kakak panitia boleh buat juga di room chat ya untuk linknya. Siapa tahu ada yang tidak bisa scan barcode-nya. Seperti itu. Oke, link presensinya kita akan tutup nanti di jam 4 sore ya, atau setelah kita selesai sesi tanya jawab. Oke Kak, boleh ke slide selanjutnya Kak. Oke Pak, ini pertanyaan dari Kak Dayana Zafira. Apa saja saran yang bisa diberikan kepada penulis selanjutnya jika mengambil atau melakukan topik penelitian yang sama? Boleh dijawab, Pak? Oke, siap. Mantap sekali nih. Ini kadang-kadang nih ada orang nih yang membaca paper nih. Kalau saya buat seperti yang dilakukan, pasti plagiat dong. Betul ya? Jadi, apa yang saya lakukan biasanya itu adalah kita bisa melakukan itu adalah kita pertama
yaitu bagian future research-nya. Pertama kita cari dulu itu. Ada nggak future research? Oh, ternyata nggak ada future research nih, Pak. Gimana nih, Pak? Oke. Cara kedua adalah kita bisa menggunakan metode yang berbeda. Kalau kita di TI kan kita ada namanya metode-metode. Kita bisa gunakan cara metode yang berbeda. Tetapi yang penting terbaru ya. Jangan gunakan yang lama. Kalau yang lama itu bisa aja berarti ya dia itu udah ada permasalahan. Makanya nggak dipakai lagi. Makanya sudah dibuat yang baru. Makanya kalau misalnya seperti ini, biasanya kita lakukan yaitu apa? Kita cari metode yang terbaru untuk apa? Permasalahan yang sama. Atau berikutnya itu adalah dengan cara menggabungkan. Di mana metodenya ini katakan ini sudah baik, maka otomatis kan nggak usah kita ganti lagi. Berarti apa? Kita gabungkan dengan metode lainnya. Jadi contohnya tadi, di metode yang saya lakukan, ternyata tidak ada namanya pencarian. Ternyata pencarian itu kalau saya analisis, ternyata itu penting. Makanya supaya ini bisa dilakukan, maka apa? Saya carilah sebuah metode pencarian yang terbaru, baru saya gabungkan dengan metode saya. Tujuannya apa? Supaya bisa kurang lebih menghasilkan lebih baik. Jadi itulah teknik-teknik yang bisa kalian lakukan untuk apa? Menggunakan ya misalnya topik penelitiannya adalah yang sama. Oke, terima kasih Pak. Atau mungkin kita bisa baca topik mereka terlebih dahulu, terus kita lihat apa yang menjadi kekurangan dari yang udah mereka bahas ya Pak. Betul Nah, sekali. Itu yang terpenting juga biasanya. Ya, jadi kita bisa mencari apa kekurangannya, terus kita perbaiki dengan metode yang kita gunakan. Oke, terima Betul kasih sekali. Kak Dayana buat pertanyaannya. Semoga menjawab ya Kak. Next Kak, pertanyaan selanjutnya. Oke Pak, ini ada pertanyaan dari Kak Andrew Andrian. Pak, apakah ada tips untuk menulis abstrak? Wih, langsung menulis abstrak nih Pak. Boleh Ngeri dijawab nih Pak? ya. Oke, sip. Oke, menulis abstrak ya kan. Tipsnya itu satu, yang penting harus ada bab 1 sampai bab 5. Kalau nggak ada itu bab 1 sampai bab 5, kan nggak bisa menulis abstrak. Karena kalau misalnya kita bilang nama lain dari abstrak itu ada ringkasan. Jadi biasanya ini pengalaman mahasiswa bimbingan saya sendiri ya. Saya nggak akan sebut ke namanya karena itu embel-embel nanti susah. Oke. Jadi ada langsung kasih laporan pertama kali, dia langsung tulis ringkasan. Saya langsung berpikir, oh berarti udah siap di sampai bab 5 ya. Karena ringkasannya sudah ada. Jago kali ya udah sampai bab 5. Ternyata saya cek bab 1 aneh-aneh. Bab 2 nggak ada loh. Maksudnya ini apa ini? Nah, itu dia. Jadi ada baiknya ketika kalian menulis sebuah abstrak, itu apa? Yaitu adalah harus ada dulu bab 1 sampai bab 5. Baru berikutnya apa? Ketika kalian nanti menulis kembali ke dalam abstrak, berarti apa? Kalian ingin mengambil per poin untuk bab. Dan biasanya kita tulis di dalam abstrak, itu kita tulisnya itu adalah pertama bab 1, baru bab 3. Bab 3 sih kayaknya sangat jarang sih. Karena itu berupa tahapan-tahapan, tapi ada juga sebagian orang menuliskan juga. Baru yang terpenting itu bab 4 dan bab 5. Jadi bab 1, 4, 5. 2 kan cuma hanya berisi teori, 3 itu berisi kepada tahapan-tahapan. Jadi terpenting itu sebenarnya bab 4. Kenapa? Karena dari bab 4 itu berupa hasil yang akan kita tarik sebuah kesimpulan. Jadi otomatis ketika kita membuat sebuah abstrak, kita harus ada 1, 4, dan 5. Itu yang diharuskan. Minimal. Oke, terima kasih Pak. Berarti kalau kita belum selesai sampai bab 5, ya abstrak kita belum bisa dikatakan selesai juga ya Pak? Betul sekali. Karena itu nanti jadi apa? Jadi aneh jadi. Abstrak itu kan harusnya ada sampai bab 5. Kok belum ada bab 5 udah langsung ada abstrak? Maksudnya ini apa ini? Emang katanya kalau bisa kita sesuai dengan panduan kan tuliskan abstrak, latar belakang, dan lain sebagainya. Iya, oke sih. Tapi itu dia. Jadi kalau misalnya, makanya kebanyakan orang ketika dia tidak paham apa yang harus dilakukan, itu seperti itu. Oke, terima kasih Pak Aprianto atas jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Andrew. Next Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Oke Pak, ini ada pertanyaan dari Kak Jody. Bagaimana cara memahami atau membuat metode sebelum kita ingin menggunakannya untuk penelitian, Pak? Oke, sip. Oke, biasanya ya kalau misalnya kalian ada bentuknya itu dalam bentuk beruntung, lucky, berarti apa kalian bisa mendapatkan namanya code-nya.
biasanya itu ada. Kalau misalnya ada kayak macam dia ada taruh di dalam GitHub atau mungkin di dalam websitenya sendiri. Nah, itu biasanya itu ada macam disebarkan bentuk code-nya. Jadi kalau emang ada itu, otomatis akan sedikit, oh, bisa menggunakannya. Tapi kalau nggak ada gimana? Berarti apa? Kalian harus pahami setiap tahapannya. Mulai dari perhitungannya, oke, baru apa? Jangan cuma hanya membaca, tetapi memahami. Maksudnya memahami di sini apa? Coba kalian lakukan itu, ya kalau dulu ya dosen saya sendiri itu Pak Ronsen, menyarankan saya itu apa? Banyak coba buat dalam bentuk Excel. Oke, coba buat dalam bentuk Excel. Pak, tapi kan saya coding loh, Pak, program. Pak. Kapan saya bawa Excel, Pak? That's Excel. Itu merupakan bagian juga dari program. Kita bisa buat sebuah coding dalam Excel. Makanya itu ada tahapan itu, coba aja buat dulu dalam bentuk Excel, lakukan perhitungannya di sana, biar nanti supaya lebih jelas dan lebih paham. Jadi otomatis apa? Melakukan dulu, bukan cuma hanya membaca, tetapi memahami dan melakukan. Oke, terima kasih Pak Apri. Semoga terjawab ya Kak Jody. Buat teman-teman juga kalau misalnya kurang mau mengetik pertanyaan, boleh juga menggunakan fitur raise hand. Jadi nanti teman-teman bisa bertanya langsung. Seperti itu. Kak, next ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Kak Labhod Huta Barat. Izin bertanya Pak, bagaimana cara mencari karya ilmiah yang relevan dengan jurusan kita untuk dijadikan penelitian Pak? Oke. Relevan dengan jurusan yang kita jadikan ya. Oke. Yaitu pastinya satu, ketika kalian, contohnya paling gampang itu adalah kan bisa mencari ya. Yaitu mencari apa? Mencari dari mata kuliah yang diajarkan. Contohnya itu ada pengolahan citra, ada mobile dan web, baru ada kriptografi. Mungkin ada sebagian mahasiswa tuh nggak ada belajar kriptografi ya. Ada itu kan adalah mata kuliah peminatan. Baru ada jaringan, baru ada simulasi, terus ada manajemen proyek. Nah, itu sebenarnya itu adalah dari sana kan bisa mengambil salah satu bagian yang ada di sana. Jadi pada saat kan belajar pengolahan citra, berarti kan ada namanya perbaikan kualitas citra. Oh, coba saya cari ini. Nah, dari sana. Jadi bukanlah bagian apa? Gimana caranya saya bisa tahu perasaan dia. Ya, itu agak susah sih kalau misalnya itu yang kalian lakukan. Kenapa? Karena itu sudah membahas namanya psikolog. Kita bukanlah belajar ke bagian psikolog. Kita nggak akan tahu perasaan dia seperti apa. Tetapi kita bisa ambil dari mana? Dari topik-topik pelajaran yang kita pelajari. Contohnya itu kayak kriptografi, pengolahan citra, atau mungkin kalau misalnya bagi kalian yang mungkin di bagian MW ya, itu bisa ambilnya ke bagian data mining. Karena kalau misalnya sekarang nih, karena kan banyak ya website-website yang ada saat ini, dan permasalahan simpelnya itu adalah ada satu orang menggunakan beberapa akun untuk login. Tujuannya apa? Supaya dapat diskon. Tapi kenapa itu nggak diperbolehin? Karena diskonnya terbatas. Jadi kalau misalnya ada orang yang cuma ada dapat 3, ada pun yang nggak dapat. Nah itu kan jadi timbang tindih. Jadi supaya adil dalam pembuatan program, maka kita minimal harus cari tahu dulu gimana cara mengatasi permasalahan yang tadi. Yaitu adalah ketika ada orang menggunakan lebih dari satu akun, kita cek ini pasti nggak. Itu bisa kan jadi sebuah penelitian. Oke, jadi gimana caranya untuk mencari karya ini yang relevan dengan jurusan kita? Mulailah dari topik pelajaran yang dipelajari. Oke, atau bisa juga berdasarkan dari ya contohnya yang biasanya saya gunakan itu adalah Google Scholar. Biasanya saya gunakan Google Scholar untuk mencari paper-paper yang berhubungan, contohnya supaya nanti kelihatan lebih banyak. Seperti itu sih. Oke, terima kasih banyak ya Pak buat jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Labhod Huta Barat. Teman-teman, kita kan sudah di pukul 4 nih, jadi acara kita sudah selesai. Jadi buat teman-teman mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan boleh dikontak ya Pak ke Bapak atau gimana Pak? Boleh, silakan. Oke, boleh kontak ke Bapak Aprianto ya. Mungkin nanti
Pak Aprianto bisa dikontak melalui email ya Pak? Boleh. Oke, atau akun sosial medianya Pak Aprianto. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Aprianto untuk waktunya, untuk materinya, untuk sharing-sharingnya pada kita di sore hari ini. Banyak banget nih ilmu yang kita dapatkan dari sharing kita hari ini, dari bagaimana cara membuat menulis karya ilmiah dengan baik, strukturnya bagaimana, itu detail banget Bapak jelaskan. Terima kasih banyak Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah setia menonton acara dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf jika terdapat salah dalam perkataan ataupun pengertian. Akhir kata, untuk info acara kita selanjutnya, kalian bisa subscribe di channel YouTube kita, @microskill dan Bits Micro, atau follow kita juga di Instagram Microskill dan Bits Micro. Saya ucapkan sampai ketemu lagi di event kita selanjutnya. Stay at home, tetap patuhi protokol kesehatan jika ingin kemana-mana. Salam sehat dan selamat sore. Terima kasih Pak Apri. Ya, terima kasih juga Sabrina. Terima kasih semuanya.